Kedengeran ya ini juga? Jelas, Ya. bagus. Oke, sambil nunggu yang lain, udah ada 40 partisipan nih yang masuk ke podcast kali ini. Ada Pak Fani juga, ada jajaran dosen, staff juga dari Ekuitas. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita panjatkan puji syukur karena atas kehadirat rahmat Allah ini kita bisa acara kali ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Fani selaku Ketua STI Ekuitas Bandung. Halo Pak, selamat pagi. Juga selamat datang nih teman-teman yang udah daftar dan pengen tahu nih kenapa nih harus S2 nih. Ini cocok banget buat teman-teman mahasiswa akhir kayak Aca sekarang. Nah, semuanya hari ini kita berkumpul di acara Magister Manajemen Kita Talks Volume 1 dengan topik pembicaraan yang spesial banget nih. Proper karir pasca new normal bagi lulusan 2020, mengapa harus S2? Oke, sebelum kita mulai perbincangan kali ini, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Terry Natasha Mirdani, dan biar lebih akrab bisa dipanggil Aca aja. Nah, Aca di sini bakal nemenin teman-teman semua yang lagi nonton podcast live ini untuk ngobrol, diskusi, sharing, ngebahas topik-topik mengenai pendidikan, khususnya dunia S2, dan pengembangan karir. Dan pastinya juga Aca nggak sendiri, ada narasumber-narasumber yang spesial dan hebat-hebat yang bakal berbagi pengalaman ilmu ke teman-teman semua yang pastinya bermanfaat banget buat plan-plan ke depannya itu gimana. Nah, terus stop video juga. Untuk sekarang ini tuh spesial nih kayak yang udah Aca sampaikan mengenai kenapa harus S2. Nah, dari topiknya aja udah bener-bener pas banget nih untuk mahasiswi yang lagi pusing, di semester akhirnya lagi skripsian, lagi nyusun laporan akhir, atau mungkin ada juga mahasiswa baru ya yang udah mulai mikir ini, aku habis lulus S1 mau ngapain, terus kayak ada juga mungkin mahasiswa nanggung, gimana mahasiswa nanggung itu kayak dia udah lewat semester baru dia, semester 1-2, dan sekarang lagi nanggung banget buat ke akhir juga belum. Jadi baru di semester 3 dan 4, bisa banget tetap stay tune, nonton podcast ini ya. Nah, atau juga lagi bingung nih yang udah lulus ya tahun ini, kayak pengen kerja partneran sama teman tapi belum cukup modal, terus mau kerja juga karena lagi pandemik ini, perusahaan banyak yang menutup sementara lowongan kerja, atau mungkin ada teman-teman sebagian yang udah disuruh nikah, tapi nggak mau tuh karena belum ada belum persiapan mental, belum secara materi juga belum cukup mungkin ya. Nah, jadi stay tune aja. Gak apa-apa, mau tingkat akhir, baru, atau nanggung yang lagi galau banget, pokoknya kita bisa sharing di sini ya nanti. Oh ya, nanti buat yang mau nanya juga bisa langsung chat aja ya di kolom chatnya. Nah, yang nanya juga karena Aca lihat nih partisipan sekarang nggak cuma dari Ekuitas, ada juga teman-teman Aca yang dari Unpad, ada dari Widyatama. Halo semuanya, terima kasih telah bergabung. Nah, buat yang nanya ini di luar Ekuitas, jadi siapa sih yang ngadain podcast keren ini, acara keren ini tuh? Yaitu yang ngadain program Magister Manajemen STIE Ekuitas Bandung. Program Pascasarjana Magister Manajemen STIE Ekuitas ini didukung pastinya oleh para pengajar dari akademisi dan praktisi di bidang keuangan, perbankan, dan kewirausahaan yang telah berpengalaman sehingga mampu memberikan gambaran best practice baik di dunia kerja maupun usaha. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, nanti Aca juga bakal share kenapa sih harus pilih S2 di Ekuitas, daftarnya gimana, keunggulannya apa, tenang aja. Di sini ada koordinator pemasaran Magister Manajemen Ekuitas sendiri, yaitu Pak Hadi. Bisa say hi Pak Hadi kepada teman-teman semua. Nanti kita bakal share ya Pak, gimana nih untuk masuk ke Ekuitas ini. Ya. Iya Pak. Oh iya, selain itu,
acara ini nggak akan berjalan dengan lancar tanpa ada dukungannya dari PRTV, Teman Kamal, Jabar Info, dan Indonesia Next Leader. Kami ucapkan terima kasih. Kabar bahagianya lagi, Magister Manajemen ini nggak cuman Magister Manajemen Ekuitas Talks Volume 1 ini nggak akan cuman diadain sekali. Jadi tanggal 14 Juli nanti ada Volume 2 dengan tema mengenai prospek, karir, dan kebutuhan di pasar tenaga kerja pasca COVID-19 bagi lulusan 20. Lalu ada Volume 3-nya juga nih yang pastinya temanya keren banget, yaitu mengenai menggairahkan kembali UMKM dan potensi bisnis bagi lulusan 2020 pasca COVID-19. Nah, oke, buat yang udah nunggu nih dari tadi untuk dengerin perbincangan kita spesial ini, nggak lengkap nih kayaknya kalau belum sapa siapa aja sih narasumbernya. Tapi tenang dulu, sebelum kita say hi dan kenalan nih, ada sambutan yang paling spesial dari Bapak Ketua STI Ekuitas, Profesor Dr. Renat Martafani Cahyandito, SE MSc CSP. Kepada Tafani kami persilahkan. Oke, terima kasih Teh Aca. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Alhamdulillah hari ini kita adakan MMA Talks, Magister Manajemen Ekuitas Talks ya. Hari ini kita ada pembicara sangat spesial, Kang Indra Dwi Prasetyo. Hatur nuhun Kang Indra. Ada Pak Kang Anton aja lah. Kang Anton ini kan kita ceritanya anak muda semua gitu kan. Ya, betul. Kang Anton, ada Kang Ganjar gitu ya. Hatur juga Pak Hadi, Teh Aca juga terima kasih tadi ya. Termasuk juga saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada para peserta MMA Talks hari ini ya, termasuk juga fans garis kerasnya Kang Indra yang sudah ngintip dan memantau. Ya, betul, Pak. Jadi ini lanjutan dari serial tahun lalu ya, Kang Anton ya. Alhamdulillah kita sangat berbangga dan berterima kasih sekali Kang Indra bersedia hadir hari ini. Juga ini rangkaian ya dari tanggal 7, 14, dan 21 nantinya. Nah, Kang Indra ini adalah dari kita berkenalan dulu di Indonesia Next Leader ya. Nah, Kang Indra ini kalau saya baca Indonesia Delegates for Indonesia Korea Youth Exchange Program dari Kemenpora dan alumni Monash University. Topik yang diangkat kali ini sangat bagus menurut saya, pas sekali momennya dengan masa-masa di Juli, Agustus, September ini, penerimaan mahasiswa baru, plus juga kita sedang masa pandemi COVID-19 ini. Prospek karir pasca new normal atau adaptasi kebiasaan baru bagi lulusan 2020. Mengapa harus S2? Gitu ya. Nah, saya ingat dulu pada saat menjelang lulus tahun 98 dulu, 97-98 itu krisis ekonomi juga, parah juga. Jadi ini siklus katakan 10 tahunan ya. 97, 98, 2008, nah sekarang 2020 kita juga terdampak sangat berat sekali. Pada saat sebelum lulus saya juga berpikir dengan teman-teman, kalau tidak lanjut S2, amunisi kita masih sangat lemah. Padahal pesaing kita luar biasa banyaknya dari universitas atau perguruan tinggi negeri dan swasta sekitar kampus kita, di Bandung, di Jawa Barat, di Indonesia, bahkan seluruh dunia juga kita sekarang bersaing gitu ya. Apalagi di era sangat digital sekarang ini ya, di mana lintasan orang dan barang ini tidak ada batasannya lagi. Di era sekarang ini pesaing kita sangat-sangat mudah kita hadapkan dengan orang-orang dari luar negeri. Makanya kalau nggak lanjut S2, saya rasa amunisi kita masih sangat patut dipertanyakan. Sedangkan kita mau hidupnya lebih enak lagi gitu ya, lebih bisa bermanfaat lagi ya, tidak hanya untuk diri sendiri tapi keluarga dan masyarakat sekitar.
Nah, oleh karenanya kalau menurut saya ini wajib ya, yang S1 lanjut S2, S2 sesuai bidangnya masing-masing, apalagi kalau profesinya di dunia pendidikan ya harus S3 gitu ya, sampai ke jenjang S3 jenjang tertinggi nantinya. Untuk apa? Ya semakin kita nggak tahu di depan kita ada apa nantinya. Tapi kalau kita sudah punya amunisi komplit, apa yang ada datang di hadapan kita, ya kita punya senjata A. Datang lagi tantangannya, kita punya senjata B. Datang lagi kita punya senjata C gitu ya. Jadi macam-macam. Nah sekarang yang ada sekarang ini kesempatan-kesempatan harus di-grab ya, termasuk kesempatan untuk S2, terutama S2 di ekuitas. Kesempatannya sangat terbuka lebar, sangat peluangnya sangat terbuka lebar. Tentunya kita juga punya fasilitas dan kemudahan-kemudahan. Jadi apa yang ada menurut saya di era sekarang ini jangan terlalu banyak berpikir, grab it fast gitu ya. Itu kira-kira ya, Kang Indra, Teh Aca, Kang Ganjar, dan Kang Anton, juga Kang Hadi. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan impact terutama kepada yang hadir, ya. Juga yang hadir bisa menyebarluaskan kepada sekitarnya tentang pentingnya mengambil S2 di era sekarang ini. Sekali lagi terima kasih pada para pembicara dan panitia, sukses ya. Punten saya tidak bisa ikut sampai selesai karena nanti ini saya belum ke kampus ya, ini lagi mau jalan ke kampus ya. Hatur nuhun sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah menyampaikan sambutannya dan telah bergabung di acara Magister Manajemen Ekuitas Talks Volume 1 ini. Semoga sehat selalu Bapak. Langsung aja nih, kita sapa siapa aja sih narasumber kita yang spesial dan hebat-hebat ini. Yang pertama, langsung aja ada Kak Indra Dwi Prasetyo. Halo Kak, bisa disapa dulu untuk ke 46 partisipan semua ini. Halo, sehat ya Kak? Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara spesial nih kali ini. Sehat-sehat ya Kak, semoga selalu tetap fit di tengah-tengah pandemi kali ini. Langsung aja, yang kedua ada pembicara kita, Pak Ganjar Garibaldi. Halo Pak. Selamat pagi Aca, apa kabar? Pagi Bapak, Alhamdulillah sehat. Bapak gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Lagi WFH nih Pak, kebetulan. Iya, saat ini WFH, betul. Ya. Oke. Salam Pak buat yang di rumah. Disampaikan, salam kembali buat Aca. Thank you, Ca. Alhamdulillah. Yang ketiga, mari kita sapa ada Pak Anton, pembicara kita yang ketiga ini, Pak Anton. Halo Pak. Assalamualaikum semua. Senang sekali ya tadi oleh Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh di forum ini dipanggil Kang Anton aja. Oh, Kak Anton. Oke. Biar seumuran ya Pak, biar seumuran. Ya, biar jadi muda. Oke, biar jadi muda, tetap muda Pak. Terima kasih Bapak atas sapanya. Langsung aja kali ya kita ke topik pembahasan yang pertama. Aca bakal ngobrol dulu nih sama Kak Indra. Jadi Kak Indra itu buat yang baru join, Kak Indra Dwi Prasetyo itu beliau merupakan Indonesia Delegates for Korea Youth Exchange Program Kemenpora RI dan merupakan alumni S2 Monash University. Kepada Kak Indra bisa dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Mbak moderator atau Mbak MC. Ini sesinya saya seperti apa? Apakah talk show? Ya, kita ngobrol-ngobrol biasa aja dan nanti juga buat teman-teman yang mau nanya bisa di akhir ada sesi tanya jawab. Jadi untuk yang mau nanya bisa di chat dulu di kolom chat. Sebelumnya kita kenalan dulu nih Kak. Kakak ini siapa Kak? Siapa? Jadi kenalan orang mana Kakak? Terus lulusan, wah keren banget nih. Aku udah lihat CV-nya dan udah stok IG-nya juga nih Kak. Ya, nama saya Indra Dwi Prasetyo, Mbak Tasya. Saya asli dari Singkawang, Bapak Ibu semuanya. Singkawang itu di Kalimantan Barat, 3 jam dari Pontianak. Jadi saya berasal dari
keluarga yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu, yang Bapak pensiunan TNI, jadi hanya punya cita-cita waktu itu ingin studi tinggi saja, tapi nggak tahu gimana caranya. Karena saya yakin dan percaya untuk meninggikan status sosial gitu ya, salah satunya adalah lewat pendidikan. Maka tidak ada cara lain waktu itu selain saya minta orang tua saya, Bapak Ibu nggak perlu kerja macam-macam, cukup doakan saja saya. Jadi setelah S1 kelar dengan beasiswa, saya alhamdulillah melanjutkan S2 dengan beasiswa. Jadi basically saya bisa bilang bahwa tadi menyambut omongan Pak Direktur atau Pak Rektor bahwa benar penting S2, bahkan mungkin lebih penting lagi mungkin kalau bisa S3 silahkan saja, karena ke depan kita nggak pernah tahu tantangannya seperti apa, yang kita bisa persiapkan adalah mempersiapkan sebaik mungkin diri kita. Saya pikir itu, Mbak Tasya. Iya, betul banget, Kak. Ini sebelum kita masuk nih ya, Kak, ke topik pembicaraan, ini ternyata aku juga orang Singkawang, Kak. Kakak SMA 3, ya aku SMA 1 Singkawang. Iya, jadi aku gimana ceritanya nih? Aku tuh kemarin kan dikasih CV kan, terus aku lihat CV kakak, wah orang ya elah Singkawang gitu, terus ya ampun sekampung ya, kita sekampung ya Kak. Bapak nanti Bapak kita undang ke Singkawang ya Pak, kita nyobain mie asin Singkawang. Dicatat loh Pak. Ya, Kak, kegiatan di sana yang Aca kangenin banget tuh cap gomeh ya nggak? Ya kan Kak, terus kita suka ngumpul sama teman-teman dan banyak turis datang ke Singkawang, rela-rela jauh dari luar negeri buat nonton cap gomeh. Terus makanannya yang paling favorit itu copannya, yang kasih Kak, copan banget. Ya ternyata keren banget sih, nggak nyangka kita sekampung, jadi cuma beda SMA aja. Tapi dekatan ya sama kita ya, SMA 3 sama SMA 1. SMA 1 sih di Roban, ya kan? Ingat banget. Oke, terima kasih Kak Indra udah kenalan dan disapa nih partisipan kita. Langsung aja kita sharing nih. Kakak lagi sibuk apa nih Kak sekarang? Karena aku lihat di Instagram kakak tuh kakak juga managing director-nya ID Next Leader ya? ID Next Leader. Itu boleh diceritain apa sih Kak? Kalau nggak salah aku udah lihat juga. Ya Kak? Ya jadi sementara lagi sibuk di beberapa kegiatan, salah satunya di ID Next Leader. Itu foundations yang kita buat untuk escalate, untuk kolaborasi. Kita menghimpun teman-teman terbaik se-Indonesia lah yang punya potensi. Kalau di Bandung tuh punya ada Kang Kamal misalkan ya kan. Saya yakin dan percaya Kang Kamal pasti the man behind the show lagi gitu nampaknya. Jadi intinya Indonesia Next Leader kita coba menghimpun gerakan-gerakan muda se-Indonesia, kita coba kolaborasi, itu di foundation-nya. Kebetulan juga saya lagi build up university juga bareng tim, namanya Universitas Mahakarya Asia, jadi mungkin ini bisa kolaborasi lagi dengan STI nanti kemudian. Itu kita membuat university, salah satu prodinya, Entrepreneurship and Innovation, itu kita buat online. Jadi basically sekarang sibuk apa? Sekarang sibuk di 2 itu sementara, Mbak Tasya. Ya, bener banget Kak. Pastinya zaman sekarang ini pastinya memanfaatkan banget teknologi ya Kak, apalagi semuanya karena sekarang based on internet, teknologi, dan hebat banget sih Kak. Bisa mengolah itu untuk berguna, itu keren banget sih. Nah, karena aku udah lihat CV Kakak nih, dan banyak banget prestasi Kakak yang keren-keren. Buat yang belum tahu, Kak Indra itu mulai tahun 2012 udah sering dapat beasiswa, bener Kak? Beasiswa BNI, beasiswa Van de Venter, sampai beasiswa yang terakhir ini LPDP ya Kak, LPDP ke Monash University. Nah, gimana sih Kak tips and triknya nih buat kita yang mau lanjut S2 dengan beasiswa? Apa nih Kak yang perlu di-prepare? Apakah harus prepare dari jauh-jauh hari atau ya udahlah let it go, let it flow aja, ikutin aja, apa gimana nih Kak? Tips saya selalu sama gini, Mbak Tasya. Ada banyak sekali orang pintar, Mbak Tasya, tapi sedikit orang yang impactful. Nah, saya selalu berkaca bahwa pemberi beasiswa itu selalu mencari orang-orang yang punya impactful, yang punya impact, yang punya dampak. Nah, jadi saya selalu menekankan dimanapun beasiswanya, added value itu penting sekali, Kak Tasya. Smart itself is enough, ya. Like
everybody smart. Saya yakin sekali abad 21 ini semua orang smart. But then added value-nya apa? Nah, ketika saya kemarin ditanya untuk beasiswa saya ditanya misalkan, Mas Indra, apa yang sudah kamu lakukan untuk daerah kamu misalkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu sulit sekali mungkin kiranya dijawab jika teman-teman hanya berkutat di kampus saja dengan IPK-nya misalkan. Nah, jadi kenapa kemudian saya dari 2013 alhamdulillah mendapatkan beberapa banyak beasiswa. Salah satunya adalah saya selalu meningkatkan added value. Ya, added value itu macam-macam kata Tasya. Bisa lewat leadership, bisa lewat community based, bisa lewat sosial dan segala macam. Jadi pertama kalau ditanya apa tipsnya, saya bilang pertama smart is a need gitu. Smart adalah keharusan, kita nggak bisa bilang kita nggak smart. But then what's next gitu ya. Nah, dan saya selalu bilang added value itu penting. Jadi what makes Kak Tasya different from others gitu lah. Nah, itu yang harus Kak Tasya cari. Betul. Apa yang membuat Tasya ini berbeda? Pintar saja semua orang bisa pintar. IPK bisa semua orang 3,5 ke atas. But then apa yang membuat Tasya berbeda? Nah, itu yang saya pikir penting. Kalau misalkan Kang Kamal punya podcast juga misalkan teman Kamal, itu added value. Itu yang nggak semua orang punya. Nah, hal-hal semacam itu yang penting sekali saya pikir untuk mendapatkan beasiswa. Iya, betul banget, Kak. Karena yang aku lihat juga Kakak tuh merupakan pembicara aktif di berbagai negara loh, Kak. Aku lihat dari mulai Kuala Lumpur, Kamboja, Jepang. Wah, pokoknya Kakak tuh hampir keliling dunia dan menjadi speaker gitu. Itu suatu hal yang keren banget nih. Terus gimana sih, Kak, ngadepin orang yang suka underestimate sama kita? Kayak misalkan, dia mah banyak omong doang atau nggak ada aksinya apa gimana, itu gimana sih Kak nanggepin teman-teman yang pemikiran julid-julid sama kita tuh Kak nih, hadapnya biar kita nggak insecure gitu, kaum insecure nih kepikiran banget Kak. Gimana caranya biar produktif gitu? Jadi ketika S1 saja mungkin saya udah insecure ya mungkin ya kalau diminta insecure ya, karena mungkin Kak Tasya kuliahnya di Bandung gitu ya, saya kuliahnya di Pontianak. Jadi status semacam itu yang membuat anak-anak kuliah biasa insecure. Tapi pada akhirnya saya berkaca bahwa di mana kita studi itu nggak penting. Yang penting adalah apa yang kita lakukan. Saya pikir itu kuncinya. Sekuritas masalah apapun itu pasti ada, misalkan dari background keluarga siapa, kemudian kuliahnya di mana, kayak gitu-gitu. Itu hal-hal yang menurut saya satu sisi jadi pemicu kita, jadi pemantik kita untuk lebih struggling. Tapi pada akhirnya menurut saya yang paling penting adalah apa karya yang sudah kita buat ke atas ya, itu jauh lebih penting. Saya percaya diamond itu mau dimanapun ditempatkan itu adalah diamond ya. Jadi berlian dimanapun tempatnya tetap berlian. Jadi kalau kita fokus pada insekuritas yang menempel pada atribut fisik, saya pikir nggak akan selesai. Tapi kalau kita berfokus pada skills atau added value yang kita punya, maka dengan logika berlian tadi, dimanapun kita berada, dengan kondisi apapun kita, we are a diamond. Jadi saya selalu menekankan ke teman-teman muda untuk fokuslah pada skill diri. Kekurangan pasti ada, semua kita pasti punya kekurangan, tapi fokuslah pada apa yang kita punya dan orang lain nggak punya. Karena saya yakin semua orang unik, dan uniqueness itulah yang menjadi selling point kita. Saya pikir itu. Jadi kenapa kemudian saya bisa keliling dunia misalkan ya, karena saya punya selling point, dan saya yakin selling point itu saya jarang dimiliki orang lain, walaupun banyak kekurangan saya yang orang lain punya gitu. Jadi fokus pada selling point dan added value aja Mbak Tasya, saya pikir itu. Iya, bener banget sih, Kak. Jadi, teman-teman ya, bisa diambil banget nih positifnya, karena kita harus udah aja fokus sama edit value kita biar ningkatin selling point kita sendiri gitu ya, Kak ya. Jadi, nggak usah dipikirin lah apa kata mereka gitu kan. Mereka nggak tahu juga struggle-nya tuh gimana, bener nggak sih, Kak? Iya, benar. Nah, terus Kak, nih, kalau menurut Kakak, sekarang nih lagi di pandemi corona di mana semua aktivitas kita terbatas, terus kayak mau ketemu sama orang aja harus social distancing. Terus gimana tanggapan Kakak nih pada para lulusan tahun ini yang lagi bingung banget, galau, nggak tahu harus ngapain, mau kerja juga perusahaan banyak yang nutup rekrutmen, terus kayak mending pilih kerja di situasi kayak gini, rehat dulu mungkin, atau malah orang tuanya tuh kayak ada, kamu kan udah lulus juga, udahlah nikah aja, mama pengen punya cucu atau gimana tuh Kak. Jadi keputusan apa sih Kak yang harus diambil di tengah-tengah situasi sekarang ini Kak? Berat ya pertanyaannya. Pertama gini,
we are not alone. Satu ya, kalau kata Michael Jackson, we are not alone. Jadi kita nggak sendirian. Iya. Satu, jadi semua orang, like almost every people in the world having the same situation. Ya, mungkin kita masih beruntung dihadapkan pada posisi memilih pekerjaan apa, tapi banyak saudara-saudara kita yang harus kolaps menjual rumahnya, menjual mobilnya, segala macam yang kita tahu lah, banyak pengusaha yang gulung tikar. Satu, itu sebagai mental saja bahwa kita tidak sendirian, karena sendirian tuh kadang ada menyiksa. Tapi kalau kita percaya bahwa semua orang melakukan hal yang sama, punya trouble yang sama, kita akan sedikit lebih kuat dan tenang. Kedua, menurut saya pribadi, ini sebenarnya momen yang tepat untuk kita semua untuk menambah value. Mbak Tasya, saya selalu berkata tentang edit value, dan ini momen tepat untuk menambah value. Belakangan saya lihat seminar online, kelas online, short course, webinar segala macam itu ramai dan jamak sekali. Ini momen yang tepat untuk kita untuk bersemedi. Jadi kalau misalkan ada filsuf dulu, misalkan siapa nih? Ibnu Khaldun misalkan, penulis Mukadimah misalkan, dia harus bertapa tanda kutip di gua dulu gitu ya, 2 tahun untuk menciptakan kitab Mukadimah. Sekarang saatnya, saya pikir saat yang tepat untuk anak-anak sekarang untuk bertapa tanda kutip, refleksi, untuk creating something ketika COVID selesai. Jadi ini seperti turning point gitu untuk kita refleksi dan kita menambah ilmu. Bisa lewat macam-macam, ada lewat bisa studi lagi, bisa lewat kalau nggak pengen studi bisa lewat short course ya, dan segala macam. Jadi itu yang pertama. Terus kemudian, apakah menikah saja, Kak Indra? Saya mazhab yang tidak mempertentangkan menikah dan kuliah. Jadi kalau misalkan pengen menikah dan kuliah bebarengan, ya silakan. Saya tidak mempertentangkan. Karena menurut saya dua-duanya adalah variabel yang berbeda. Jadi silahkan kalau pengen menikah saja, nggak apa-apa. Tapi menurut saya, ini langkah yang tepat, momen yang tepat untuk menambah value, Mbak Tasya. Jadi teman-teman yang sekarang kiranya lulus S1 bisa mempertimbangkan untuk S2. Atau teman-teman yang kemudian misalkan pengen nambah ilmu lagi, bisa sambil ikut short course misalkan, atau belajar webinar setahun segala macam. Ini momen yang tepat, Mbak Tasya. Betul banget, Kak. Dimana di tengah-tengah ini yang tadinya kita cukup struggle sih di awal, kayak, aduh corona bener-bener di rumah aja, tapi makin kesini kita makin pada kreatif sih. Banyak teman-teman aku juga yang mulai buka usaha, mau itu thrift shop, kayak atau jualan makanan online, terus kayak ya udah ngadain webinar kampus, dan banyak yang gratis. Terus ini penting banget sih, Kak, bener banget, Kakak. Jadi kita di tengah-tengah ini manfaatkan sebaik mungkin untuk menambah value kita. Nah, terus menyangkut S2 juga nih, Kak. Karena aku pengen nih, tertarik nih sama dunia S2, kesulitan apa sih, Kak, dan perbedaan yang paling signifikan nih dari jenjang S1 ke S2 tuh apa? Ya udah sama aja kok belajarnya, atau malah kayak enggak, kita harus siapin mental nih, siapin dosennya juga beda-beda nih, atau gimana, Kak? Ya, mungkin nanti senior-senior saya, ya Bapak yang mungkin lebih paham masalah ini, jadi mungkin bisa ditambahkan. Secara prinsip ya, kita lebih independen dalam belajar. Kalau saya di Monash itu, sebenarnya nyaris nggak masuk kelas juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya modul itu sudah disiapkan sampai setahun ke depan, itu udah disiapkan ke kita. Jadi udah dikasih semuanya. Minggu ini belajar apa, minggu depan belajar apa, sebenarnya udah siap. Jadi sebenarnya masuk ke kelas itu nggak ada gunanya sebenarnya. Kecuali kita ingin bertanya. Hanya itu saja. Karena pun pembelajaran di streaming online. Ketika normal ya, ketika waktu normal. Jadi misalkan hari ini, besok ada mata kuliah, saya sebenarnya tidak ke kelas pun nggak apa-apa, karena saya bisa nonton online. Dan modulnya semua udah lengkap, dan dosen menyampaikan persis dengan apa yang di modul sampaikan. Jadi ke kampus hanya untuk bertanya. Kalau misalkan kita tidak tahu, itu pentingnya belajar dulu sebelumnya, kemudian ke kampus besoknya tinggal nanya, Prof, ini ini tentang apa, ini kenapa demikian, dan segala macam. Jadi berpikir independen itu yang saya pikir saya dapatkan ketika studi S2. Jadi ketika teman-teman S2 mungkin tidak lagi spoon feeding, tidak lagi disuapi, tapi lebih mandiri dalam belajar dan mencari ilmu. Karena skopnya udah semakin luas, ya, bacaannya sudah semakin luas, dan tugas kita hanya belajar apa yang kita suka, kemudian meminta bimbingan kepada dosen-dosen kita, Pak, ini benar nggak apa yang aku pelajari? Kayak gitulah sistematisnya. Jadi
secara prinsip menurut saya yang membedakan adalah independensi dan pada akhirnya critical thinking. Ketika S1 mungkin critical thinking kita dibangun seadanya gitu lah ya. Penting bisa berpikir sistematis dengan skripsi gitu ya. Tapi ketika kedua lebih dalam lagi critical thinking. Jadi dua aspek itu, independensi dan critical thinking, Mbak Tasya yang paling penting. Iya, betul banget Kak. Aku juga nih pengen dapetin nih, jadi bakal semangat banget dapetin beasiswa S2 karena bener banget kita nambah thinking, terus value kita di dunia kerja juga mungkin sangat-sangat bermanfaat banget ya Kak ya untuk S2 ini. Nah, kita bakal lanjut nih Kak ke tema selanjutnya. Cuman nanti ada sesi tanya jawab dan aku sebenarnya masih banyak yang pengen di-sharingin sih Kak. Jadi nanti dilanjut di akhir ada sesi tanya jawab, kita bakal ngobrol lebih banyak juga di situ. Bermanfaat banget. Lanjut aja ke pembahasan yang kedua. Tenang aja, oh ya nanti buat yang mau nanya, bakal ada door prize untuk penanya terbaik, nanti akan dipilih. Dan door prize-nya nanti akan dikirimkan secara langsung ya oleh panitia. Nah, lanjut aja ke pembahasan yang kedua, yaitu oleh narasumber kita, Pak Ganjar Garibaldi, SMSI CHCP CHCM. Beliau merupakan Kepala Pusat Air Development Center Ekung dan sekaligus dosen saya ya Pak. Sekaligus dosen saya. Pada Bapak Ganjar dipersilahkan. Oke, terima kasih. Kedengeran ya, Aca? Kedengeran Pak, Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Aca sudah membantu acaranya, sangat rapih kelihatannya. Tadi saya dengarkan sambutan dari paparan dari Kang Indra, tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu pihak-pihak yang saya prioritaskan karena telah mengundang. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Anton Mulyono Aziz selaku Direktur Pascasarjana MM Magister Manajemen Ekuitas yang telah mengundang CDC atau Career Development Center atau bahasa Indonesia apa ya, Pusat Pengembangan Karir untuk ikut berbagi dalam acara menjawab permasalahan terkait pandemi kepada angkatan 2020 yang masih menanti di wisuda. Kemudian saya juga ucapkan salam hormat kepada pimpinan Ekuitas, Bapak Profesor Dr. Ernat Martavani Cahyandito selaku Ketua SD Ekuitas yang telah berkenan hadir menyaksikan acara ini. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran para yang ikut dalam acara ini, ada dari Sivitas Akademi Ekuitas dan non Ekuitas yang telah hadir dalam acara ini. Baik, saya bagi jawaban itu menjadi dua kelompok jawaban. Karena tugas dari CDC menjawab prospek karir untuk angkatan 2020 terkait masa pandemi ini, tentu semua akan bertanya kenapa CDC yang diundang. Jadi saya akan kenalkan sedikit tentang CDC atau Pusat Pengembangan Karir selintas saja. Ada PowerPoint-nya yang bisa ditampilkan mungkin oleh panitia. Saya silahkan. Rizal mungkin. Oke, bentar Pak ya. Oke. Nah, Aca, jadi saya berasumsi untuk menjawab semua pasti akan bertanya apa kapasitas menjawab. Nah, karena harus menjawab, saya tampilkan CV ini. Bukan CV, PowerPoint yang telah dipersiapkan. Nah, di PowerPoint ini, isinya sambil Rizal mempersiapkan, isinya itu berupa program kerja yang kami lakukan selama ini. Saya menjabat dari 2013 sampai saat ini. Ada program, sudah siap kah? Kalau sudah siap, nanti akan saya bahas. Lagi dibuka dulu, Pak. Silakan. Jadi program kerjanya ada 12 sampai saat ini, dan yang terbaru dari Dikti sudah ada lagi yang terbaru, yang ke-13 yaitu terkait tentang magang. Itu juga harus kita kembangkan yang terbaru karena versi dari Mas Menteri ini sangat canggih sekali dan luar biasa menunjang pada kompetensi para lulusan nantinya. Kemudian di slide yang di file yang selanjutnya saya akan menjawab terkait kasus ini justru. Bagaimana prospek bagi para lulusan ini? Saya akan menjawab dengan biasa, semua harus jawab dengan 1, fakta, 2, data, dan 3, pengetahuan.
Tentunya benar. akan lebih baik, Cak, kalau pengetahuan yang saintifik ya, yang sudah ilmiah, yang sudah teruji, yang Iya. sudah bisa dipastikan oleh siapapun. Tapi kayaknya ya, kalau teori pandemi begini belum ada teori yang pasti ya, Cak ya, kan ini jarang Iya, terjadi. betul Pak. Nah, Belum ada yang valid. belum ada yang valid, saya ambil saja salah satu pengetahuan yang sifatnya mungkin belum jadi teori root atau grand teori, tapi masih ya applicable lah untuk diaplikasikan. Udah siap, Pak? Sudah siap, Kang Sudah Rizal? siap, Pak. Kalau belum, Sudah, Pak. yang Sudah, mana aja Pak. yang siap, saya oke aja. Yang ini, Pak. Yang profil. Oke, silahkan. Saya lihat, Pak ya. Jadi di sini Pak Ganjar akan menampilkan sebuah PowerPoint yang bakal di-sharing ke kita. Nah, ini Pak ya. Oke, terima kasih Rizal. Ini udah otomatis di awal, langsung next. Ini. Ya, inilah kami. Masih berjalan. Ini juga ada visinya. Fokus kepada soft skill dan practical skill. Kemudian ada misi, dan di CDC intinya kami hanya bertiga saja, tapi melibatkan mengerjakan anak-anak magang dari para mahasiswa yang bisa organik berubah terus. Kami berusaha melibatkan mereka untuk bekerja dalam proyek kami yang terdiri dari, akan dijelaskan selanjutnya. Silahkan, Rizal, next. This is our program. Ini program kita, mulai dari lowongan kerja, training, soft skill training bagi yang akan diwisuda, kemudian ada kampus hiring, perusahaan-perusahaan seperti Bank Danamon, BJB, dari Lemindo semua datang, hiring untuk lulusan ekuitas saja. Kemudian ada juga intensive banking course. Ini adalah course yang diselenggarakan oleh CDC bekerjasama dengan Bank BJB. Pematerinya semuanya dari BJB yang levelnya sudah middle manager. Jadi mereka nanti memberikan bagaimana cara bekerja di bank. Lanjut juga di sana ada Expo. Expo kita tuh bursa karir ya. Jadi bursa karir ini dihadiri rata-rata 40 perusahaan, 10 diantaranya bank besar. Mulai BCA, Danamon, BJB, Panin, dan semua ada. Ini setiap tahun kita adakan 2 kali, 40 perusahaan. Tidak mudah menghandle 40 perusahaan 2 kali dalam 1 tahun. It's not easy ya, tapi even is good ya for anak-anak ya, Aca ya. Kemudian ada seminar. Banyak yang datang juga. Banyak, ini bisa sampai 1000 ya, Aca ya. Aca pernah ikutan jadi panitia. Yang saya takutkan gedungnya runtuh itu karena Pak Indra udah main ke Ekuitas ya, datengin 1000 orang, dan itu pendatangnya bisa ada sampai dari Irian, saya lihat, Sulawesi, Aceh, kalau Jawa Barat, Sumedang, Garut, itu langganan lah ya. Iya, betul. Kita ya. Kemudian ada seminar karir nih. Kalau seminar karir ini untuk mahasiswa yang penjurusannya pengen apa, kita hadirkan pembicaranya. Tapi pasti ada dari banknya karena ini ada bank-banknya. Next, silahkan. Kang Rizal, next. Program kerja kita. Nah, di kelewat satu, sorry. Nah, di sini ada kegiatan tracer study. Kami selalu men-tracer atau menelusuri para alumni yang sudah bekerja, yang sudah lulus 2 tahun lalu agar kita bisa dapat input untuk perbaikan kurikulum. Dan juga survei dari atasannya. Apakah para alumni ini bagus atau tidak bekerjanya, dan alhamdulillah di standar 80% ke atas nih para alumni ini kerjanya kepake sama atasannya, syukur alhamdulillah. Kemudian kita juga ada English course kerjasama dengan TBI, ini ada TOEFL, TOEIC. Kemudian selanjutnya ada talent scouting. Talent scouting ini mahasiswa-mahasiswa yang dianggap talented untuk bekerja di bank direkrut sebelum lulus oleh Bank BJB, dan sekarang sudah 3 tahun berturut-turut berjalan. Batch pertama sudah jadi karyawan tetap dengan level langsung naik di grade 2. Grade yang batch 2 sedang berjalan, akan pengangkatan, batch 3 baru masuk, dan di batch 3 juga ada untuk D3. Jadi ini salah satu kebanggaan Ekuitas bisa langsung membuat alumni menjadi pegawai tetap, bukan front office ya, langsung officer, calon-calon manajer. Ini kebanggaan kami. Kemudian juga ada reuni, dan terakhir di sini yang ditampilkan ada kerjasama dengan USAID terkait dengan pelatihan financial life training ya.
FLS, Financial Life Ya. Skill Training. Ya. Nah, ini sertifikasinya dari USAID langsung, bukan dari Ekuitas. Jadi mereka punya sertifikasi internasional terkait dengan pengetahuan literasi keuangan. Dan ACA semua for free untuk alumni yang akan diwisuda dan untuk mahasiswa tidak ada bayar-bayar. Dan salah satu dari kegiatan tadi ada itu matching test, dia cocoknya kerja apa. Nah, ini yang saya mau highlight untuk pertemuan hari ini. Jadi para calon lulusan itu sudah dites, nanti dia cocoknya kerja apa, posisinya apa, perusahaannya macam apa, itu udah ada. Next. That's Keren-keren next. Pak, keren-keren banget. Terima kasih Aca untuk Ekuitas ini. Next Rizal. Nah, ini contoh gambar aja. Next aja Rizal, biar semua lihat ada bukti gitu. Jadi ada fakta, ada data gitu ya. Nanti Pak Gajar mana buktinya? Next lagi mungkin. Nah, ini contohnya. Follow itu ya. Punten mundur sekali ya, Rizal, sekali aja. Nah, ini tolong di follow. Lowongan banyak di Siap, sini. Pak. Oke, Aca ya. Siap. Next lagi, ini expo-nya kebanggaan kami, ini ada kampus hiring, itu alumni yang di depan yang undang, jadi alumni sudah merekomendasikan perusahaan yang hiring. Next, nah itu ada yang di BJB dan ada di perusahaan lain, sampai lupa saya nama-namanya, terlalu banyak. Alumni itu sekarang udah 6.500, saya juga sudah lupa-lupa. Jadi kalau ketemu saya rajin berbohong, oh iya benar, saya lupa karena kamu sudah banyak ya. Tapi betul. berbohong untuk kebaikan ya Cak ya, nggak apa-apa ya. Iya, betul. Lanjut. Enggak, next. Ini ikatan dinas yang langsung di karyawan tetap. Pak Profesor Fani juga ada di depan itu waktu itu. Beliau masih di WK1. Ada Prof. Ida. Nah, itu ada Pak Dadan dari BJB langsung pimpinan divisi. Next. Nah, ini Bu, ini mereka dan so on. Boleh diperlihatkan sampai akhir saja. Saya akan loncat ke materi yang kedua. Nah, kalau foto-fotonya boleh diperlihatkan. Nah, ini testimoni ya dari para user. Dan terakhir, nah terima kasih. Itu kapasitas saya, mohon diperkenankan untuk menjawab pertanyaan hari ini. Nah, ini finalnya. Pak Anton, saya akan menjawab pertanyaannya. Boleh Rizal ditampilkan? Nah, baik. Saudara-saudara, para peserta acara ini, pemerhati, pertanyaannya sesuai dengan topik yang dipertanyakan. Bagaimana prospek karir pasca new normal bagi lulusan 2020? Kenapa harus S2? Ditanya, kenapa ya? Nah, baik, saya Pak? juga. Kira-kira apa, Cak, jawabannya, Cak? Bingung sih, Pak. Oh, bingung ya? Ya, biar tidak bingung, biar terstandarisasi, saya coba menjawab. Baik, next. Nah, kalau tadi di awal kita ada istilah karir itu adalah pekerjaan yang bertahun-tahun digeluti oleh seseorang. Pekerjaan ini bisa berbisnis, bisa juga meniti karir atau meniti pekerjaan di suatu organisasi. Organisasinya bisa besar, bisa asing, bisa lokal, bisa enterprise, bisa juga yang baru jadi. Nah, dia meniti karir. Bicara tentang karir, jadi orang bisa berbisnis dan bisa berkarir. Nah, satu lagi optionnya kalau alumni itu ada yang meneruskan studi lanjut, Cak. Jadi ada 3 sebenarnya optionnya. Kalau Aca tambahkan jadi 4, sama menikah ya tadi ya. Oke, jadi itu masih lama Pak, masih lama. Itu harusnya intervening itu dilakukan bersama-sama gitu ya. Yang itu. Jadi barengan. Baik, saya akan menjawab dengan 3 hal. Ada fakta, ada data, ada knowledge. Nah, saya mengambil fakta dan data dari Google urutan 1 sampai 10 dan saya ambil rata-rata jawabannya di 1 dan 2. Biasanya yang ngeklik paling atas, kalau yang tampil paling atas itu biasanya paling populer, dibuka karena banyak kecocokan orang. Makanya saya ambil yang populer aja. Jadi mewakili orang berpikir sama karena itu yang sering diklik. Saya ambil dari kata data karena yang nomor 1 dan yang kedua saya ambil dari liputan6.com. Ini sebagai fakta dan data karena belum ada yang neliti banyak. Karena ini masih banyak fakta. Jadi kalau di kolom data ya inilah data yang ada dengan kondisi pandemi seperti ini. Dan terakhir saya akan menjawab dengan knowledge yang paling sesuai dengan kondisi ini. Saya juga ambil dari artikel yang ada. Next. Baik, kita masuk ke yang 1 ya. Next. Nah,
para peserta berikut, munculnya 10 peluang bisnis baru dari hidup normal masa pandemi. Jadi bisa kita lihat di sini pandemi corona kemungkinan belum akan segera berakhir dan diperkirakan kalau tidak ketemu vaksinnya, terserah itu vaksinan dari negara A, B, C yang 3 itu, dan kita mengidentifikasinya sulit, akan terjadi sampai 2022, berarti 2 tahun ke depan lagi. Kemudian ketentuan yang sering terjadi saat ini, jaga jarak sosial, pembatasan perjalanan. Beres acara ini saya langsung ke Jakarta, semoga tidak dicek SIKM ya, semoga tidak dicek. Kemudian terkait ketiga adalah kebersihan. Jadi kita sangat hati-hati, sangat fobia, sangat waspada terhadap kebersihan di masa. Jadi kebiasaan baru terkait seperti berikut. Bekerja di luar kantor, keseimbangan hidup, akses e-commerce, layanan pengiriman barang, serta kesehatan online terkait e-health. Cak, kalau sekarang saya lagi work from home, Cak. Iya. Berarti ini kegiatan baru, kebiasaan ya, yang akan menjadi kebiasaan. Kemudian di rumah saya bisa lebih mengontrol anak saya, kondisi rumah, gitu. Jadi ada keseimbangan hidup antara keluarga dan pekerjaan. Lama-lama ini jadi kebiasaan yang nikmat. Lama-lama orang juga lebih pilih begini asal kerjanya lebih baik daripada di kantor. Itu akan jadi ukur-ukuran ya. Begitu ya, Cak ya? Betul, Pak. Kemudian ada akses e-commerce. Jadi kita mau belanja udah nggak pergi-pergi. Beli, kirim barang, dan ya untung-untungan sih ya. Ada kalanya cocok, kadang-kadang tidak cocok. Pesan item datang ngabisin stok di sananya. Kalau kita kuat mental, kita balikin, tapi lama. Kalau kita nggak kuat, kita pakai. Akan terjadi eksesnya ada saja. Kemudian kesehatan online. Sekarang juga saya baru mendapatkan obat kiriman dari dokter, dan dengan dokternya cuma ngobrol aja ke klinik, dok saya begini, semuanya sudah tidak pernah ketemu, dan dokter pun ditemui nggak mau sebenarnya sekarang. Jadi semua saling fobia. Next, silahkan Rizal, next. Nah, peluang bisnis menurut Bird of Innovation, perilaku yang bisa munculkan peluang bisnis baru ini ada 10 kalau dikelompokkan. Ke-10-nya ini dilatar belakangi oleh kecemasan dan depresi. Saya sampai saat ini masih cemas dan depresi makan di luar. Saya selalu bekal karena saya masih cemas. Dan kemudian banyak juga yang cemas karena takut kehilangan pekerjaannya. Banyak yang cemas takut orang lain lebih maju ketika lagi kondisi begini, mereka melakukan persiapan yang lebih baik, dan banyak yang menakutkan. Saya akan lanjut. Nah, ini mungkin udah kerasa ya. Nah, oke. Nah, ini dari artikel kedua. Dari artikel kedua ini kita lihat jenis pekerjaan yang tetap dicari di masa pandemi corona. Saya kasih warna merah karena ini statementnya sangat seru ya, atau tegang. Menteri Keuangan mengatakan bahwa aktivitas ekonomi akan terganggu, terutama sektor manufaktur, perdagangan, dan lainnya. Di bawah ditekankan lagi, situs visual kapitalis mengatakan hal yang sama. Jadi pariwisata, transportasi, restoran, dan sektor lain yang bersifat out of home akan terancam. Next. Nah, ini mulai lagi menjadi kuning. Jadi ada harapan. Ternyata masih ada lowongan sampai hari ini. Di bidang makanan, minuman, e-commerce, kesehatan, ini masih terbuka lowongan seperti ini. Jadi, ini apa ya penyebabnya? Apakah ini sisa masa lalu atau justru ada peluang setelah terjadi? Nah, ini adalah posisinya. Posisinya lebih detail lagi. Kalau di garis besari ini udah arah-arahnya digital semua, tapi tidak semua. Jadi masih ada lowongan. Jadi kenapa saya warnakan hijau? Bagi para alumni, tetaplah optimis karena ini fakta dan data yang menyatakan bahwa Anda masih banyak kesempatan. Hanya mungkin apa yang akan terjadi. Next. Nah, perhatikan ini, amati ini, gambar yang sudah legend di masa era pandemi, sudah sangat hafal semua, tidak akan saya bahas. Ada yang potensial winner dan ada potensial loser. Next. Nah, sebagai pengetahuan hari ini, saya mengadopsi dari bukunya penulis Alexa Shun
yang intinya isinya how to get any job you want katanya. Berarti di sini sebelum dibahas bukunya, beliau mengatakan depannya seperti ini. Kelulusan melalui untuk angkatan 2020, kelulusan mereka dilalui melalui virtual karena harus melakukan social distancing untuk mencegah penyebaran virus corona. Tentu saja lulusan 2020 menjadi lulusan yang sangat aneh saat mereka harus mencari kerja. Kenapa saya kasih warna ungu? Karena ini mengundang kecemburuan dari angkatan 2020 dalam kondisi yang tidak normal seperti biasanya. Next, kemudian meskipun terlalu dini untuk mengetahui bagaimana pandemi virus corona berdampak pada ekonomi panjang, dan selanjutnya ini menjadi tantangan yang berat bagi angkatan 2020. Dan apa strategi yang diberikan oleh buku ini? Next. Nah, ini puncak dari presentasi saya, slide saya. Kelima, strategi membangun karir. Jadi, angkatan 2020 dan angkatan lain yang juga mencari kerja di tahun 2020 ini, mungkin sampai 2022, Anda harus mulai akrab dengan jaringan online. Jadi artinya begini, Anda harus akrab mencari lowongan secara online dengan teman-teman karena banyak pekerjaan tidak diposting, tapi karena jaringan internal dari yang mereka bisa penuhi ya, Caya. Jadi Anda harus rajin online dengan grup-grup itu, nggak boleh pendiam lagi. Pak. Waktunya kebetulan 5 menit lagi, Pak. Oke, 5 menit pas nih, saya habisin sampai 5. Kemudian mengikuti magang. Coba usahakan ikut magang. Magangnya bisa sukarela. Mungkin kalau tidak dapat di perusahaan besar, bisa magang di usaha-usaha kecil. Atau Anda dalam arti harus meningkatkan investasi kapabilitas diri. Nah, di sini saya dalam hal ini terkait dengan apa yang nanti akan dibahas oleh Pak Dr. Anton. Investasi diri itu seperti apa yang baiknya. Kalau mengutip dari ucapan Prof. Fani yang selalu saya ingat, coba buatlah catatan yang bisa dipertanggungjawabkan dari pengembangan investasi diri. Jadi mungkin kita setiap hari belajar, tapi kalau tidak ada buktinya, apa yang bisa kita buktikan kepada pihak yang harus mengetahui. Nah, mungkin dengan kuliah lanjut, itu menjadi salah satu bukti pengembangan yang diakui oleh negara, kalau kita mengembangkan diri dan layak untuk menjadi bagian dari organisasi yang bisa membuat kita bertahan di umur yang panjang. Selanjutnya, kelola media sosial, jangan ngumpet dari media sosial, tapi ya buat citra yang positif dari Anda masing-masing, berprestasi, 4 dimensi, bisa fisiknya, bisa otaknya, bisa hatinya, bisa keyakinannya, bisa ya banyak sekali yang positif ditampilkan, dijual gitu ya. Kemudian targetkan perusahaan yang masih berjalan. Di slide sebelumnya tadi perusahaan apa saja, coba ikuti perusahaan-perusahaan yang hidup. Kemudian berikan perhatian besar pada cara kerja jarak jauh. Jadi Anda harus sudah terbiasa bicara begini, sudah biasa berempati begini, bekerja dengan Google Drive dan lain-lain, semuanya Betul, harus Pak. bisa. Itu saja, Aca. Terima kasih. Semoga Bapak menjawab. Assalamualaikum. Sangat-sangat menjawab sih, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas sharingnya, atas materinya. Semoga bermanfaat juga nih buat teman-teman partisipan yang udah nonton dari tadi. Terima kasih sekali lagi Bapak. Oke, lanjut aja nih ke pembahasan yang terakhir, yaitu oleh narasumber kita, Bapak Dr. Anton Mulyono, SEMT. Beliau merupakan Direktur Pascasarjana STY Ekuitas Bandung. Kepada Pak Anton, dipersilahkan. Halo Bapak. Halo. Minum dulu sebentar. Siapa? Santai. Karena perbincangannya semakin seru nih, Pak. Ya, kelihatannya udah diborong semua ya sama Pak Ganjar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih announcer Aca ya. She is actually one of Ekuitas active students ya. Sudah memandu hari ini, memeriahkan kegiatan. Dan tentunya saya menilai Aca sudah mampu mengaktualisasikan diri bahkan jauh sebelum selesai kuliah S1-nya ya. Selamat ya Aca ya. Baik, selamat pagi juga saya ucapkan pada seluruh audiens yang hadir pada Zoom meeting ini, pada serial kegiatan Magister Manajemen Ekuitas MMA Talks Volume 1.
Walaupun tadi Pak Ketua sudah leave, tapi saya tetap ucapkan terima kasih ya Pak Ketua ST Ekuitas, Profesor Dr. Marta Fani Cahyandito, dan tentunya juga segenap jajaran struktural di lingkungan ST Ekuitas, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen ST Ekuitas yang juga turut hadir pada kegiatan pagi ini. Yang saya juga hormati Pak Indra, ya, Kang Indra Dwi Prastyo, dan Bapak Ganjar, Kang Ganjar Garibaldi, sebagai Kepala Pusat Pengembangan Karya ST Ekuitas. Terima kasih tadi telah banyak sharing. Nanti mungkin kita lanjutkan karena sesi ini tidak berhenti satu kali. Sharing wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan tentunya yang saya banggakan, adik-adik alumni dan mahasiswa ST Ekuitas serta para lulusan dan calon mahasiswa S2 dari berbagai daerah. Ini saya lihat banyak juga hadir ya. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat ya dalam menimba pengetahuan dan terus memupuk motivasi untuk meraih cita-cita kita di masa yang akan datang. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan ridhonya hari ini kita semua ada dalam keadaan sehat dan semoga terus diberi kekuatan untuk mewaspadai kondisi pandemi COVID-19 ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat dan salam serta salam kepada, semoga selalu terlimpah curah ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian hingga akhir zaman. Mungkin bisa disiapkan slide-nya ya Rizal. Audiens yang saya banggakan, terutama kepada para alumni dan calon lulusan program pasca sarjana, calon lulusan program sarjana, maaf. Perkenankan, saya tidak banyak ya ini untuk sharing slide, hanya sekitar 4 saja, mengenai topik yang tadi sudah disampaikan oleh panitia. Mudah-mudahan juga bisa membantu dan membuka cakrawala kita. Kalau tadi Pak Indra dan Pak Ganjar telah memaparkan mengenai tantangan pekerjaan dan peluang karir ya, serta pengalaman-pengalamannya, maka sebagai pembicara ketiga, izinkan saya mencoba memaparkan mengapa sih harus lanjut S2 ya, tapi mudah-mudahan tidak terkesan promosi ya, tapi walaupun begitu, mangga kita dengarkan saja. Silakan panitia, next. Ya, audiens yang saya banggakan, di benak teman-teman terutama yang sudah lulus dan bekerja, tentunya ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya di sisi kiri. Saat ini saya sudah bekerja, atau mungkin baru mulai bekerja, atau mungkin buat yang baru lulus, saya mau kerja dulu. Sayang ya kalau saya harus keluar kerja untuk kuliah lagi. Atau mungkin bisa tidak ya saya membagi waktu jika harus bekerja sambil kuliah, belum ada waktu, nanti aja deh kalau pekerjaan sudah mapan. Atau mungkin, lulus S1 saja nilai saya pas-pasan misalnya ya, apakah saya bisa menyelesaikan kuliah S2 kalau saya kuliah S2? Atau mungkin rasa enggan mengingat repot untuk mengurus pendaftaran S2 ya. Jadi di benak kita itu bayangan bahwa mengurus ini itu ya ribet, harus tes lagi, belum TOEFL, belum TPA, belum wawancara, belum lagi mengurus surat rekomendasi, referensi, dan seterusnya. Ya, dan segenap keraguan-raguan serta pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin membuat teman-teman ragu untuk memulai kuliah lagi. Oke. Namun di sisi lain, di benak teman-teman juga tentunya menyadari ya ada hal-hal positif dan manfaat yang dapat kita raih jika kita melanjutkan kuliah S2. Misalnya bahwa saat ini dan di masa yang akan datang, tuntutan zaman sudah bergeser berkenaan gelar kesarjanaan. Di sebagian tempat kerja dan industri, mengingat lulusan S1 yang cukup banyak, membuat persaingan menjadi lebih sengit. Sehingga dituntut untuk memiliki gelar pendidikan formal yang lebih tinggi, dan berkuliah lagi tentunya merupakan salah satu jawabannya. Nah, selain itu dengan semangat muda yang ada ya, yang teman-teman miliki sekarang, kita juga sering mendengar istilah quote-unquote yang muda yang berkarya, tentunya bisa lebih fokus belajar. Apalagi teman-teman saya sangat yakin didukung dengan penguasaan teknologi. Tadi juga Kang Indra sudah menyampaikan itis emas ya. Atau mungkin keinginan untuk membentuk karakter yang lebih matang dan unggul, keinginan untuk meningkatkan intelektualitas dengan memahami ilmu lanjutan, dan lain-lain ya. Atau mungkin manfaat tidak langsung yang bisa kita dapatkan, misalnya terbukanya jejaring pertemanan ya, jejaring kerja kita, atau adanya pertemanan-pertemanan baru yang kita tidak pernah sangka-sangka untuk kebutuhan kita dalam bersosialisasi dalam pengembangan kapasitas diri masing-masing.
Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan dan manfaat-manfaat yang telah saya urai tadi dan paparkan tadi mungkin akan menjadi sebagian dari pertimbangan teman-teman dalam pengambilan keputusan untuk mengambil S2. Namun jika teman-teman bertanya ya kepada saya, maka saya akan yakinkan kepada audiens yang hadir saat ini, terlepaslah dari plus atau minusnya keputusan mengambil S2, mungkin teman-teman juga sering baca ya di media-media, di website-website tentang plus minus dan seterusnya. Kalau ditanya kepada saya akan yakinkan bahwa keputusan mengambil S2 akan memberikan manfaat yang lebih untuk kemajuan kehidupan kita di masa depan. Oke, dan saya yakin Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang hadir pada Zoom meeting ini akan mengaminkan ya, akan mengiyakan apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena memang kalau untuk jadi dosen minimal harus S2. Itu sudah merupakan persyaratan berdasarkan undang-undang untuk menjadi dosen. Jadi kalau mau jadi dosen, karir ya. Baik, silakan lanjut Kang Rizal. Oke, audiens yang saya banggakan, tentunya jurusan S2 yang mana yang akan teman-teman ambil bergantung pada kebutuhan di dunia kerja maupun kebutuhan diri kita pribadi ya. Namun bidang manajemen, boleh saya sampaikan di sini, akan selalu menjadi bidang yang dibutuhkan pada berbagai institusi, industri, maupun perusahaan. Oke, untuk itu dalam kapasitas saya saat ini saya akan coba lihat ya, atau sharing apa yang akan didapat dengan melanjutkan pendidikan ke Magister Manajemen. Ya, wabil khusus Oke, setidaknya ada 4 alasan teoritis mengapa kita harus melanjutkan pendidikan S2 di bidang manajemen dan alasan praktis dari keempat hal tersebut yang dapat digunakan pada dunia kerja. Ya, yang pertama adalah to meet the challenge of change. Kemudian to accomplish of group goals, effective functioning business, dan yang terakhir efficient in utilization of resources. Nah, bagi audiens Zoom meeting, teman-teman lulusan yang berasal dari jurusan S1 manajemen mungkin tentunya sudah paham ya, bahwa manajemen diperlukan untuk mencapai goals yang ditetapkan secara efektif dan efisien di tengah-tengah dinamika organisasi yang ada saat ini ya, apalagi kita berada di tengah-tengah masa pandemi. Dinamika ini tentunya akan membuat perubahan-perubahan yang bukan hanya cepat, namun juga terkadang kompleks. Ya, kita yakin perubahan ada dan pasti terjadi di mana-mana. Nah, saya boleh menyampaikan begini ya, there is no question that managers and leaders need to actively drive change to meet strategic objectives. Sehingga Anda yang akan menjadi manajer perlu secara aktif mendorong perubahan melalui semua tingkat organisasi untuk memenuhi tujuan strategis. Dan tentunya kemampuan untuk memperjuangkan adalah salah satu kompetensi kepemimpinan yang paling penting. Ya, yang hal ini insya Allah dapat saudara, teman-teman, adik-adik semua dapatkan dan kembangkan sambil nanti berkuliah di S2 Manajemen. Yang kedua, to accomplish of group goals. Penetapan tujuan kelompok itu adalah salah satu proses terpenting yang harus dipelajari. Nah, penetapannya akan memfokuskan arah dan menyatakan setiap individu untuk tujuan bersama, serta mengukur kemajuan dan keberhasilan organisasi. Saat kita belajar lanjutan tentang manajemen nanti S2, akan dipelajari lebih dalam mengenai proses penetapan tujuan tersebut. Bagaimana tujuan ditetapkan oleh eksekutif, melihat juga pengaruh masing-masing anggota tim terhadap penetapan tujuan. Tujuan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan ukuran keberhasilan atau kegagalan tim. Ya, teman-teman, saudara-saudara semua akan belajar tentang hal ini di strategic management. Ya, yang merupakan salah satu subjek di MM-Equitas. Salah satu dosennya adalah Pak Ketua kita ya, Profesor Fani. Kemudian yang ketiga, effective functioning business. Fungsi bisnis yang efektif akan menunjukkan kekuatan di 5 area. Leadership, decision making and structure, people, work process and system, dan culture. Ya, tentunya agar budaya organisasi dapat mencapai dan mempertahankan kesuksesan, perlu adaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas fungsi bisnis adalah salah satu strategi yang digunakan untuk membantu memastikan pertumbuhan dan perkembangan organisasi yang berkelanjutan, serta berfungsi sebagai check and balance ya untuk melihat seberapa baik prosedur internal memenuhi visi dan misi. Dan terakhir, efisiensi atau efficient in utilization of resources. Teman-teman tahu ya bahwa pemanfaatan sumber daya itu selalu menjadi tantangan bagi industri,
Dan organisasi selalu berupaya untuk meningkatkan perencanaan dan penjadwalan sumber daya, termasuk sumber daya manusia yang biasanya terbatas, dan berusaha meningkatkan produktivitas dengan biaya yang rendah. Nah, sepanjang operasional perusahaan, banyak kejadian yang tak terduga dapat menyebabkan penyimpangan dari rencana semula. Mungkin dapat berupa kegagalan peralatan, perkiraan waktu pemrosesan yang melenceng, lebih cepat atau lebih lambat misalnya, munculnya aktivitas dan tugas-tugas baru yang tidak kita duga sebelumnya, keterlambatan atau kekurangan bahan, pergeseran prioritas, dan seterusnya ya. Nah, tentunya hal-hal tersebut terutama untuk poin 3 dan 4, itu akan banyak kita pelajari di berbagai konsentrasi nanti di mata kuliah yang akan teman-teman atau saudara-saudara semua ambil di semester 3 di MM, terutama MM ST Ekuitas. Oke, baik, mudah-mudahan tidak terlalu teoritis ya. Ini terlalu bersemangat soalnya. Baik, Jal, silakan slide berikutnya. Bisa next, Pak Rizal? Oke. Ya, ini profesional kompetensi ya. Pada slide ini saya juga coba sharing mengenai kompetensi yang dibutuhkan di level middle manager. Yang tentunya ini akan menjadi harapan kita semua ya, teman-teman semua saat lulus dari S2 Manajemen. Tentunya ini juga dapat teman-teman pelajari dan dapatkan selama berkuliah lanjutan di S2 Manajemen. Ya, mungkin masih ingat ya pelajaran tentang kompetensi sendiri dalam kerangka kualifikasi kompetensi nasional Indonesia atau KKN ini terdiri dari knowledge, skill, dan attitude. Ya, setidaknya ada beberapa kompetensi yang kita butuhkan dalam keberhasilan memimpin di perusahaan. Yaitu seperti yang terlihat di slide ini ya, mulai dari business trend awareness, time management skill, sampai terakhir tech savvy. Ya, tentunya ini silahkan di screen capture saja, tapi saya mengingat waktu yang terbatas, saya akan coba ringkas beberapa kompetensi yang secara lengkapnya, kalau teman-teman mau tahu, masuklah ke S2 Manajemen ya, ini bagian dari promosi. Betul, Pak. Ya, coba kita lihat, ya Aca ya, bagian dari promosi. Kita lihat coba business trend awareness saja, satu dulu pertama. Kompetensi ini nanti mengacu pada kemampuan seseorang untuk menyadari perubahan cara pengembangan bisnis. Ya, kita menghadapi situasi yang sudah sedemikian berbeda, tadi Pak Ganjar juga sudah menyampaikan. Misalnya dulu saat awal hadirnya bisnis secara online, kita tidak melihat ini sebagai peluang ya, tapi untuk person-person atau individu-individu yang aware, meyakini bahwa usaha kecil yang memiliki situs web itu akan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat. Bahkan data itu hampir 40% lebih cepat ya dibandingkan dengan yang tidak memiliki. Dan ini terbukti sekarang. Ya, di tengah-tengah situasi sekarang ini terbukti. Nah, pengetahuan tentang tren tersebut dan pemahaman tentang bagaimana tren bisnis akan berdampak pada keputusan bisnis, pada akhirnya akan membawa kesuksesan bagi individu maupun perusahaan tempatnya bekerja. Ya, gadget kita ini udah kita gunakan sekarang ya. Nah, business trend awareness ini nanti akan kita pelajari ya dengan mengasah terus kemampuan kita dalam melakukan forecasting, misalnya bagaimana memanfaatkan data-data yang ada dan kemudian kita gunakan dalam berbisnis. Ya, oke, mungkin saya ambil yang di bawah ya, di tengah di entrepreneurial thinking. Kompetensi ini bukanlah berarti tentunya menjadikan teman-teman menjadi seorang pengusaha atau pebisnis, tidak ya. Entrepreneurial thinking itu mengacu pada kemampuan untuk mengidentifikasi peluang pasar dan menemukan cara dan waktu yang paling tepat untuk memanfaatkannya. Sehingga apa? Perusahaan tempat kita bekerja kelak mungkin atau tempat kita bekerja saat ini mendapatkan manfaat atas kemampuan kita membaca peluang. Balik lagi ke poin yang business trend awareness tadi. Kemampuan ini juga dikaitkan dengan melihat sesuatu secara berbeda. Ya, walaupun mungkin hal ini tidak selalu merupakan sifat yang melekat dan dapat dengan mudah kita kembangkan atau kita tingkatkan. Ya, kita juga mengenali istilah inovatif, kreatif, yaitu bagian dari entrepreneurial thinking. Kompetensi ini tentunya akan membuka pikiran dan mata kita semua terhadap dan membantu untuk tumbuh dalam peran masing-masing di perusahaan. Jadi apa yang tadi Pak Ganjar sudah sampaikan, ini kita bisa asah gitu kemampuan itu di perkuliahan ya. Ya. Atau mungkin di bagian yang terakhir di tech savvy, ya di nomor 9 itu, kompetensi ini mengacu pada individu yang mengerti teknologi terkait pekerjaan dan dapat menggunakannya guna meningkatkan produktivitas perusahaan.
Kemampuan ini tentunya dapat dimanfaatkan dalam transfer pengetahuan, peningkatan keamanan sistem, transaksi yang lebih efisien, atau mungkin untuk meningkatkan kecepatan sebuah aktivitas. Ya, dan sekali lagi, kemampuan ini atau kompetensi ini saat ini benar-benar bukan hanya diuji, tapi justru akan mengangkat kita semua ya. Banyak dosen-dosen di ST Ekuitas yang sangat bagus dalam penggunaan teknologi, sekarang justru sudah mulai menuai hasilnya. Ya, dan saya sangat yakin teman-teman alumni dan teman-teman yang sekarang sedang menjajaki untuk lulus S1, itu kemampuan teknologinya lebih baik dari kami ya. Nah, dari berbagai kompetensi tersebut, tentunya akan berkembang seiring dengan pengetahuan yang kita dapatkan ya. Kemudian berkembang juga seiring dengan networking yang meluas dan ilmu-ilmu yang mungkin nanti kalau teman-teman berkuliah S2 yang diberikan oleh dosen-dosen ya. Sehingga diharapkan dengan nanti kita berkuliah, kan tadi pertanyaannya mengapa harus kuliah, nilai tambah dari kompetensi itu akan menjadi lebih besar ya. Sehingga teman-teman bukan hanya sekedar memiliki modal pengetahuan yang sudah didapatkan sekarang, tapi juga berkembang dengan kompetensi-kompetensi yang lainnya. Siap, baik. Baik, kita lanjutkan dengan slide terakhir. Mudah-mudahan masih ada waktu ya. Sedikit lagi, Pak. Aca. Oke. Ya, ini sebagai tambahan wawasan saja ya yang saya berikan pagi ini. Saya juga coba uraikan beberapa feature atau karakteristik atau atribut dari manajemen yang seyogianya sebenarnya sudah kita pelajari, tapi coba kita kembangkan pada saat Anda berkuliah di S2 ya. Mulai dari dynamic in nature, kemudian multidisciplinary in nature, kemudian continuous and never-ending process, group and not individual activity, situational in nature, use professional approach in work, result-oriented, dan management as an art of getting work done from people. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa karakteristik-karakteristik tersebut sebenarnya kita sudah tahu, tapi secara teoritis bagaimana sih itu bisa mempengaruhi kompetensi kita, ya. Nah, karakteristik tersebut mengacu pada prinsip-prinsip yang sebenarnya ditujukan untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kita semua dalam berkehidupan dan bekerja sebagai profesional. Jadi hal ini semua nanti sambil kita belajar, kita akan mengembangkan, ya. Teman-teman nanti di program S2 ini juga akan melakukan beberapa bentuk kegiatan selain yang biasa gitu ya, melakukan penelitian, melakukan pengabdian masyarakat. Kita juga akan tambahkan dengan pengetahuan-pengetahuan tentang industri. Ya, ada satu kegiatan juga di MM ini yang kita coba lihat industri di luar negeri ya. Kita ada beberapa program seperti itu. Baik, silakan terakhir ya. Mangga. Oke, demikian ya sharing yang saya dapat sampaikan. Nah, sebagai informasi untuk semua audiens di Zoom meeting ini, tadi sudah disampaikan ya oleh Aca, ada Pak Hadi ya sebagai koordinator untuk promosi dan pemasaran MM Ekuitas. Jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait hal tersebut atau mungkin dikaitkan juga dengan apa yang harus saya lakukan untuk mendaftar di MM, mangga mau di chat room disilahkan atau mau langsung ke Sekretariat MM juga dipersilakan. But just for short info, kami di MM ini punya salah satu program unggulan yang saat ini sudah berjalan, yaitu Dual Degree Program. Ya, saat ini berjalan dengan Yonshan University di Busan, Korea Selatan. Ya, alhamdulillah saat ini sudah ada 2 mahasiswa MM yang akan menyelesaikan program tersebut. Ya, karena mereka sudah berangkat sejak pertengahan tahun yang lalu, yaitu Teh Widi dan Teh Ade. Ya, jadi buat teman-teman yang berminat dan bercita-cita untuk studi abroad, ya seperti Mas Indra ya yang berhasil menyelesaikan pendidikan S2-nya di luar negeri, mudah-mudahan program yang ditawarkan oleh MM Ekuitas ini dapat dijadikan peluang realisasikan impian tersebut ya. Oke, semuanya. Dan juga tentunya buat alumni ada diskon ya, diskon untuk alumni STIE Ekuitas. Baik, demikian ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Anton yang udah share secara teorinya ya. Kenapa kita harus S2 sih? Nah, udah dijelasin juga poin-poin pentingnya ya, teman-teman. Nah, ini pembicaraan yang sangat spesial banget karena alhamdulillah Aca udah mulai kebuka nih pikirannya. Semoga teman-teman juga kebuka yang tadinya aduh S2 nggak ya? Karena udah dijelaskan oleh Kak Indra secara depends on pengalamannya, terus opini Kak Indra juga ya udah S2 aja karena pentingnya menambah value kita, terus secara teori dan data juga sudah dijelaskan oleh Pak Ganjar dan Pak Anton. Lalu karena kita nggak kerasa nih udah di ujung acara aja, sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Buat yang mau nanya, boleh banget nih ditanya di kolom pertanyaan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama ada dari Pak Denny Hamdani. Nah, pertanyaannya itu Aca simpulkan aja ya. Jadi gimana nih memposisikan keilmuan kita dengan karakteristik kita? Nah, mohon dijawab kepada narasumber. Mungkin bisa dari Kak Indra dulu kali ya. Gimana nih Kak memposisikan keilmuan kita dengan karakter kita sendiri gitu, karakteristik kita sendiri. Oke, saya izin menjawab ya. Jadi pribadi kalau saya ditanya, ada satu tren yang sebenarnya saya lupa share dari karena saya pikir talk show saja, tapi sebenarnya saya nyiapkan satu PPT sebenarnya juga. Jadi ada tren Mbak Tasya yang cukup signifikan. Nanti ya boleh. Oke. Saya sudah siapkan satu slide, dan ini tren yang saya pikir Bapak, Ibu semuanya. Oke, nampak ya Mbak? Ya, jadi, bukan. saya nggak akan bahas ini, saya lanjut. Tadi udah dibahas pintas tentang adanya quality gap antar lulusan kita dengan apa yang kemudian industri butuhkan gitu ya, atau market butuhkan. Nah, skill gap ini juga ada di beberapa sektor, baik itu di kalangan eksekutif, employer, CEO, kita punya gap. Tapi juga tadi sudah dijelaskan sedikit lah mengapa kemudian gap itu ada. Menarik juga, 31 juta orang akan retire, ya, baby boomers ya, sebutannya Bapak ya, akan retire di tahun 2020. Satu sisi high-tech eksekutif juga belakangan akan menurun, orang-orang yang menguasai IT belakangan akan berkurang, dan ini challenge. Terus lanjut. Mengapa begini? Karena adanya jarak antara teori dan praktik. Tadi saya sepakat tentang COVID. Kita belum sepenuhnya punya teori baku, karena emang antara teori dan praktik itu punya umur, Mbak Tasya. Ya, apa yang kita pelajari hari ini adalah fenomena 3, 4 sampai 5 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau hari ini wajar saja kita belum punya hukum baku bagaimana COVID bekerja, karena hukum baku COVID bekerja adalah 5 tahun kemudian. Oke, itu teorinya. Nah, itulah mengapa saya pikir relevan untuk belajar langsung dari realita. Jadi kalangan teman-teman yang pengen S2 hari ini, yang pengen lanjut studi, yes, studi is important, but then again realita itu penting. Oke, kita belajar dari Gojek. Ya. Gojek ketika di Indonesia, hukumnya belum ada, peraturannya belum ada. Jadi 2 atau 3 tahun Gojek beroperasi di Indonesia, belum ada peraturannya. Ya, betul. Dan barulah kemudian kementerian membuatkan peraturannya. Itu industri sekarang seperti itu cepatnya. Nah, itulah mengapa berpaku pada teori saja nggak cukup. Yes, kalau kalian pengen S2, that's good, kalian punya background teori, tapi ingat teori kalian adalah teori 5 tahun yang lalu. Untuk menguasai hari ini, menguasai. Nah, yang saya pengen bahas di sini, Mbak. Jadi, belakangan, ilmu sendiri itu berubah, Mbak Tasya. Jadi kalau dulu tuh orang tuh trennya sekolah, kerja, kemudian bekerja selamanya, kemudian retire gitu ya, pensiun. Sekarang enggak. Orang bekerja di banyak pekerjaan, Mbak. Karena skill set-nya beraneka ragam.
bisa saja saya hari ini bekerja di satu lembaga, at the same time sorenya nanti saya kerja di US online, ya. Dan itu happen nih. Itu beberapa tim kita seperti itu, punya 3-4 pekerjaan di beberapa negara. Nah, itu membutuhkan skill set atau keilmuan yang tidak satu, Mbak. Tidak satu. Iya. Jadi keilmuannya banyak. Jadi misalkan sekarang, makanya yang saya sebutkan sekarang, trennya seperti ini. Jadi setelah mereka lulus S2, tidak lantas mereka berpuas diri mereka telah lulus S2. Justru pembelajarannya harus tetap seumur hidup. Karena hal-hal baru terus terjadi setiap hari, Mbak. Kayak saya sebutkan tadi, Gojek tadi, ya, misalkan hal-hal baru terus terjadi setiap hari. Jadi yang menurut saya tren yang akan muncul belakangan ini seperti ini. Jadi habis lulus S1, kemudian lulus S2, terus ikut short course, terus ikut e-learning, terus ikut further studies, seterusnya, terus. Karena dunia terus berubah. Nah, ini yang saya pikir tren yang terjadi belakangan. Ditambah dengan COVID, online learning jadi the new normal. Trust me, education atau conventional education itu persis seperti disrupsi belakangan yang menghantam beberapa sektor. Dan itu udah di riset beberapa kalangan di luar negeri. Jadi pendidikan konvensional akan dihantam disrupsi. Nah, mau tidak mau, kita sebagai pemuda, sebagai orang yang haus ilmu, juga tidak boleh selesai berpikirnya di S2 saja. Ya kan? Oke, S2 penting. Saya juga S2. Tapi kemudian apakah S2 saja cukup? Enggak. Saya hari ini masih ikut short course. Saya hari ini masih ikut beberapa online learning, Mbak. Karena saya tahu kebutuhan industri atau kebutuhan pasar terus growing. Dan Ya, apa yang saya pelajari di kampus, itu sebenarnya sudah selesai 5 tahun yang lalu. Sedangkan kebutuhan hari ini terus berubah. Nah, ini yang saya pikir saya pengen sharingkan ke Bapak Ibu semuanya tentang tren ini. Nah, untuk menjawab tadi pertanyaan, apakah kemudian ilmu itu harus sesuai dengan karakter segala macam? Menurut saya, ilmu terus berkembang. Ya. Nyaris ilmu hari ini betul-betul sangat berkembang. Kalau terutama teknologi, berhubungan dengan teknologi. Kalau kita belajar computer science ya, itu setiap hari ada saja ilmu baru kalau kita buka di Coursera gitu ya, platform online learning. Nah, menurut saya cara terbaik adalah bukan mencari ilmu yang cocok dengan kita, tapi kita yang menjadi mereka. Itu menurut saya yang tepat. Ya. Jadi misalkan hari ini ilmu tentang apa? Kalau misalkan di belakangan, misalkan digital marketing misalkan, kita nggak pernah belajar digital marketing. Jadi bukan berarti kita antipati dengan digital marketing, badan kita menyesuaikan menjadi makhluk digital. Nah, jadi kita menyesuaikan diri dengan tren. Itu menurut saya. Karena ilmu rapid sekali, Mbak Tasya. Berubah setiap waktu. Dan kalau kita tidak mau mengejar itu, kita akan tertinggal. Jadi saran saya, menjawab pertanyaan tadi, kita yang menyesuaikan dengan apa yang terjadi belakangan. Dan saya sangat senang sekali dengan Bapak Ibu semua yang kemudian, tadi kan saya nanya Pak Rektor, Pak Rektor gimana pembelajarannya? Iya, masih di beberapa sektor ada yang masih mempertahankan metode-metode konvensional misalkan. Nah, tidak pengen berubah gitu, tidak pengen berubah untuk menjadi sesuatu yang lebih adaptif. Nah, menurut saya menyesuaikan diri menjadi lebih adaptif itu adalah kunci untuk bertahan di tengah dunia yang disrupsi. Menurut saya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu semua punya teori-teori lain yang bisa dipaparkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Indra. Intinya untuk memposisikan tersebut harus menyesuaikan ya Kak dengan tragedi yang terjadi sekarang ini gitu. Yeah. Oke, mau nanya juga, menurut Bapak Ganjar gimana nih Pak untuk posisi keilmuan kita dengan karakteristik kita? Oke, terima kasih. Pertanyaannya tadi bagaimana karakteristik kita juga terkait dengan keilmuan. Betul, Kang Indra tadi bahas ilmu selalu berkembang, selalu berubah, dan untuk penyimpulan menjadi teori yang sudah teruji itu butuh waktu. Kadang-kadang yang kita pelajari hasil dari yang terjadi di beberapa tahun ke belakang. Makanya anak-anak bimbingan skripsi, tesis, disertasi, ini dasarnya yang tahun berapa, katanya. Itu betul sekali. Nah, kami di CDC mengantisipasi pertanyaan seperti ini, semua alumni yang sudah lulus skripsi dan akan diwisuda, itu harus mengikuti, tidak harus ya, sukarela, tapi for free, kita bekerja sama dengan psikolog, membangun suatu model yang sifatnya soft skill apa, yang bisa diukur dari setiap orangnya, kalau perlu dipoinkan, Pak Anton mohon izin nanti akan jadikan Garibaldi next model. Intinya itu akan mengukur dia kecocokannya apa. Karena kalau secara MSDM, Human Resource Management, orang itu kan kebagi 3 kelompok. Orang yang kecenderungannya data,
orang, dan barang. Nah, kalau pertanyaannya tadi, karakteristiknya seperti apa? Garis besarnya di human resource sudah dibahas, data, orang, barang. Ilmunya, teknologinya datang baru. Even until right now, like application like Zoom gitu ya, itu nanti ada yang experience, ya, jadi dia hanya melihat perilaku dari orangnya. Kemudian ada yang ke barangnya, kemudian ada ke datanya. Jadi pada dasarnya setiap orang itu harus mengetahui. Jadi kita balik lagi, ada SWOT, ada TO. Kalau hari ini saya pakai TOWS ya, lalu sebenarnya SWOT. Pertanyaannya adalah strength kita apa? Kenali, ukur pakai orang yang ahli di bidangnya, psikolog yang punya ukur-ukurannya. Kalau di Ekuitas ada namanya Ekuitas Soft Skill Training di acara bagi anak-anak yang akan lulus. Itu nanti keluar seperti IPK, seperti apa dia karakteristiknya. Lalu dia carilah pekerjaan di mana di organisasi yang dia culture-nya cocok. Jadi penekanannya lebih aplikasi jawaban saya Pak Indra, simpelnya aja. Yang Pak Indra terlalu keren sekali buat saya. Yang saya jawabannya teknis sekali untuk mahasiswa, kebutuhannya itu. Demikian kalau jawaban saya. Mangga, selanjutnya silahkan Tasya. Tasya nggak ada suaranya? Di unmute Mbak Tasya. Oh iya. Mbak Tasya termute. Oh maaf. Nah, makasih Pak Ganjar untuk opininya terhadap pertanyaan tadi. Pokoknya lebih ke aplikasi sih ya kalau Pak Ganjar. Nah, selanjutnya untuk Pak Anton, gimana Pak pendapat Bapak tentang posisi keilmuan kita dengan karakteristik kita nih? Oke, terima kasih. Suara hilang. 30 tahun yang lalu pada saat saya masuk SMA, saya terkaget-kaget, bukan kaget lah, saya termasuk surprise gitu ya. Pada saat saya masuk SMA, ada satu moto yang di situ dituliskan, mungkin ada di sini yang lulusan dari atau alumni SMA tersebut ya. Knowledge is power, but character is more. Mungkin ada yang tahu ya, Bu Mirza kayaknya tahu nih. SMA 3 ya kan? Tadi saya harus sebutkan SMA-nya ya Pak Ganjar ya. Yang di Bandung, knowledge is power, but character is more. Menjawab pertanyaan tadi dari audiens, bagaimana kita memposisikan keilmuan kita dengan karakter kita, itu sebenarnya harusnya karakter kita yang kita bentuk gitu. Jadi kalau tadi Kang Indranya menjawab bahwa ini ada pengetahuan, kemudian apakah pengetahuan ini perlu atau tidak, kitalah yang sebenarnya harusnya menjadi pengetahuan tadi. Dengan karakter yang kita miliki. Tentunya karakternya adalah karakter yang baik. Jadi kalau tadi tambahan pertanyaannya adalah dengan apakah kalau kita lagi ngambil kuliah, terus kemudian kita harus jaga image gitu ya, apakah kita harus, apalagi tadi, berbicara, bertingkah, dan bergaul dengan harus jadi jaim. Menurut saya tidak. Ya, saya kok senang gitu ya melihat karakter Kang Indra yang seperti ini. Saya juga lihat karakter Pak Ganjar yang seperti ini. Mungkin teman-teman juga bisa melihat ya karakter-karakter yang berbeda yang ada di lingkungan kita. Jadi bukan berarti bahwa kemudian kita harus merubah karakter. Ya, nggak apa-apa kita dengan karakter kita dalam quote on quote harus sudah karakter yang baik ya. Kalau karakter itu belum, tentunya harus kita perbaiki. Nah, dari situ kita coba tingkatkan pengetahuan. Tadi kalau saya di slide keempat, kalau nggak salah ya, kita berbicara tentang bahwa manajemen itu bersifat dinamis, bahwa manajemen itu disiplin, karakter kita ini bisa diterima dari lingkungan. Ya, bukan berarti bahwa kemudian tidak cocok kita berubah. Ya, karena menurut saya kalau karakter kita sudah bagus, kita harus bisa membawa lingkungan kita untuk berkarakter yang baik. Ya, memiliki. Jadi kalau di manajemen itu kan ada prinsip apakah kita dipengaruhi atau mempengaruhi. Kalau kita ternyata sudah menjadi seseorang dengan karakter yang baik, maka so you have to become someone ya who give an influence, ya, bisa mempengaruhi. Mungkin tidak harus menjadi pemimpin, tapi kita bisa memberikan pendapat, kita bisa memberikan pengetahuan, sehingga apa, lingkungan ini akan menjadi lebih baik. Sehingga kalau ditanya apakah kita harus memposisikan dan berubah, tidak menurut saya ya. Mungkin itu tadi pertanyaan dari Pak Denny ya. Terima kasih, Aca.
Siap, terima kasih Pak atas pemaparannya. Nah, semoga terjawab ya Pak Denny untuk pertanyaannya. Dan di sini ada satu pertanyaan lagi nih buat Kak Indra dari Ade Hermawan. Kebetulan ini teman saya nih dari Unpad, dia juga mau lulus nih. Jadi bingung nih mau lanjut S2 atau kerja atau gimana. Nah, Ade nanya nih, S2. ingin bertanya. Di STI Ekuitas, ya Pak. Saya sekali endorse nih. Oke, terima kasih loh. Tadi kakak menekankan nih katanya, setiap orang harus punya added value sebagai selling point. Nah, gimana sih proses kakak menemukan value tersebut? Nah, Ya. kata Ade gitu, Kak. Ya, ada 3 kunci nih untuk menemukan 3 added value untuk teman-teman mahasiswa. Pertama kualitas, kuantitas, dan kemudian apresiasi. Jadi kualitas adalah coba cari satu event atau sebuah kegiatan yang dimana teman-teman happy ketika mengerjakannya. Karena kita bisa tuh refleksi tuh. Jadi misalkan Mbak Tasya senangnya nge-MC, Mas. Kalau saya nge-MC itu saya bahagia. Nah, itu kualitas. Coba di list down kegiatan-kegiatan mana yang ketika kalian lakukan, kalian happy. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kuantitas. Apa yang kalian lakukan paling sering? Bisa jadi ini adalah added value kalian. Misal, Mbak Tasya, saya sih senang ini Mas, menggambar misalkan. Saya itu bisa menghabiskan 3 jam, 4 jam per hari menggambar. Itu bisa jadi added value yang kadang kita nggak sadari. Jadi, yang kuantitas adalah bicara waktu, sesuatu yang kita lakukan sering. Yang ketiga, apresiasi adalah sesuatu yang orang lain rela membayar ke kita. Nah, ini penting juga. Misalkan ya, Mbak Tasya, masakannya itu enak. Orang-orang tuh senang membayarnya. Mbak Tasya masak dong, besok saya bayar, saya catering gitu. Nah, jadi carilah hal yang orang lain rela membayar ke kita. Nah, itu biasa added value, yang orang lain nggak punya. Jadi misalkan kemampuan ngajar, bernyanyi, main piano, segala macam itu added value. Nah, coba di list down 3 ini, kualitas, kuantitas, dan apresiasi ini. Jadi kualitas adalah sesuatu yang buat kalian senang, kuantitas sesuatu yang kalian lakukan sering, dan ketiga adalah sesuatu yang orang lain rela membayar ke kita. Coba di list down 3 ini, bisa jadi ini added value. Dan kalau udah ketemu, do it. Lakukan dengan passionate. Itu betul-betul menjadi added value. Itu akan jadi selling point teman-teman. Karena itu unik. Sesuatu yang 3 itu saya yakin itu unik. Karena orang lain bisa jadi nggak punya. Saya pikir itu jawaban saya. Ya. Betul. Terima kasih, Kak. Jadi itu ya, Ade, buat nambah value-nya tuh kayak harus itu ya, kualitas, kuantitas, dan apresiasi. Aca, boleh nambahkan sedikit, Satu Kak? dong, Kak. Kak? Kenapa? Pak Anton. Ya? Boleh, Kak. Ya, saya sepakat 100% ya. Nah, tapi kan kita agak bingung ya gimana harus memulainya. Nah, kalau saya punya satu tips, jangan takut untuk memulai. Eksplorasi saja. Ya, teman-teman punya 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk mengeksplorasi itu. Jadi, jangan pernah takut untuk memulai. Apa aja kita kerjakan, nggak apa-apa. Tapi positif ya, sekali lagi positif. Nah, makna positif dan negatif nanti teman-teman lah yang paham tentang itu. Tapi intinya, just do it. Kalau teman-teman takut untuk memulai, pada dasarnya kita belum memulai apapun gitu. Kalau teman-teman masih ragu, segera lakukan. Jadi dengan itu apa yang tadi Kak Indra sampaikan, mudah-mudahan bisa ketemu passionnya seperti apa. Kayak sekarang nih passionnya Aca tadi persis ya. Saya juga akhirnya menemukan mutiara terpendam kelihatannya. Ica mungkin Aca nanti kita coba orbitkan ya Pak Hadi ya. Ini bagus sekali, kegiatannya juga menjadi demikian menarik. Mangga, nuhun Aca. Terima kasih Bapak. Tuh, jadi teman-teman jangan takut mulai ya Pak ya. Pokoknya kalau nggak dimulai kan kita nggak akan tahu ya Pak, bener nggak sih? Nah, ada terakhir ya pertanyaan dari Hilma untuk Kak Indra lagi nih. Jadi saya nyimak kalau kakak bilang cara untuk menemukan value added itu salah satunya dengan cara melakukan yang kita suka. Namun kalau orang tua kita nggak suka gimana Kak? Ditentang nih katanya. Yang justru buat passion yang nggak direstuin orang tua. Gimana Kak tipsnya nih Kak? Harusnya ditanya beliau-beliau nih sebenarnya. Nanti tolong beliau, jadi saya akan jawab singkat. Ini dari kacamata dan pengalaman saya ya. Jadi menurut saya restu orang tua itu restu bumi.
menurut saya. Jadi Betul. kalau sudah mentok dan dikomunikasikan dan orang tua tidak restu, itu kalau saya akan ganti. Kalau saya, karena menurut saya lagi-lagi tujuan hidup saya adalah ya mengabdi Tuhan dan kemudian berbuat bakti pada orang tua. Itu kalau saya. Nah, tapi kuncinya kadang biasanya Mbak Tasya, teman-teman itu tidak bisa komunikasi ke orang tua Mbak Tasya. Mereka lebih bisa Iya. ngomong komunikasi ke pacar ketimbang orang tua. Itu problem anak muda. Jadi sebelum saya ngambil konklusi Aduh. bahwa harus merubah passion, kadang masalahnya itu di komunikasi. Karena mereka nggak bisa mengkomunikasikan. Misal contoh Mbak Tasya, ada teman saya yang hobinya ngeband. Orang tuanya ngantang ya, dia nggak bisa komunikasikan kenapa harus ngeband. Intinya dia seneng ngeband aja. Nah menurut saya komunikasi kurang baik. Saya dulu Mbak Tasya, ditentang habis-habisan orang tua saya aktif organisasi. Saya itu aktivis banget, Pak. Saya tiap hari bisa demo, rapat tiap hari sampai subuh sampai pagi, ditentang orang tua. Orang tua saya bilang, nggak boleh, kamu nggak boleh organisasi, kuliah saja. Saya komunikasi gini ke orang tua, Bapak, Ibu. Kalau IPK saya di bawah 3,5, saya berhenti. Tapi kalau IPK saya di atas 3,5, berarti nggak ada yang salah dengan organisasi. Dan terbukti, Mbak Tasya, saya jadi mapres, mahasiswa berprestasi. Artinya, kalau kita bisa komunikasikan itu, bisa jadi berubah tuh. Nah, jadi maksud saya nggak pengen langsung cepat-cepat ngambil kesimpulan, kalian harus merubah passion kalian. Karena kadang masalahnya itu di komunikasi. Dan itu happens dengan saya. Yang saya lakukan adalah mengomunikasikan ke mereka. Kalau IPK saya turun, dia bawah 3,5, saya berhenti. Saya akan fokus kuliah. Tapi kalau IPK saya baik-baik saja, berarti nggak ada yang salah dengan saya lakukan. Jadi, kembali ke komunikasi. Jadi, saran saya itu, komunikasi ke orang tua, kalau sudah mentok, ya coba di switch. Tapi nggak tahu ini pandangan bapak-bapak ini yang lebih paham masalah orang tua. Silakan Bapak, saya kembalikan. Pak Ganjar dan Pak Anton ini. Ya mungkin ada mau Pak Ganjar anaknya masih bayi ya. Saya coba ya, saya bantu jawab ya. Boleh Pak. Orang tua nih, anak saya sekarang sudah masuk semester 3, kemudian yang kedua dan ketiga karena punya kembar, sekarang berada di kelas 12 SMA ya. Jadi mungkin ini masa-masanya mereka ingin memperlihatkan jati dirinya. Oke. Kalau saya sebagai orang tua, tentunya saya ingin apa yang saya harapkan itu bisa mereka lakukan. Betul ya? Dan kayaknya ini apa yang semua orang tua bayangkan juga seperti itu. Nah, betul tadi. Biasanya persoalannya itu adalah pada masalah komunikasi. Jadi saya membiasakan dengan anak-anak saya untuk berdiskusi, memposisikan mereka bukan sebagai superordinat dan ordinat, atasan dan bawahan, bukan, tapi sebagai yang berada di satu level gitu. Bahkan kadang suka bercanda, ya, sehingga mungkin kalau orang tuanya agak sedikit bersifat militeristik atau apa ya, mungkin saya istilahnya kurang hafal, atau feodal misalnya, mudah-mudahan tidak lah ya kalau zaman sekarang seperti itu. Mari kita sampaikan saja dengan bahasa yang biasa digunakan. Kalau perlu gunakan waktu yang benar-benar bisa private. Ya, ajaklah misalnya Pah, Mah, Ya, Bunda, atau Abah, Umi, boleh nggak Ade atau Kakak menyampaikan sesuatu yang sebenarnya ini perlu buat masa depan Ade di suatu hari kelak kita. Nah, saya kalau diminta seperti itu atau disampaikan seperti itu oleh anak saya, dan saya sebagai orang tua, masa sih nggak mau mendengarkan gitu ya. Tapi tentunya sampaikan itu pada saat mereka dalam situasi yang juga santai. Jangan lagi ngetok-ngetok palu gitu kan, atau lagi masakan. Kita menyampaikan, pasti jawabannya nanti aja lah. Misalnya seperti di iklan-iklan TV itu ya, anaknya ingin menyampaikan sesuatu, tapi orang tuanya dalam kondisi sedang tidak memungkinkan. Tapi begitu orang tuanya tersadar, loh, anak saya itu ingin menyampaikan sesuatu, kok saya nggak aware ya tentang itu. Jadi betul. Jadi fungsinya adalah komunikasi. Jadi kalau kita sudah punya passion tertentu, tadi ya sesuai dengan pertanyaan, dan ternyata mungkin orang tua tidak suka, sampaikanlah dengan bahasa yang paling halus, yang paling menyenangkan ke orang tua, dan rasanya insya Allah ya, setidaknya bukan mentidakkan lagi atau menentang lagi. Mungkin pasti ada bargain-nya. Jadi kalau bahasa bangunan itu batu naik, gesih turun gitu ya, dan kita akan ketemu. Jadi nggak ada lagi lah cerita bahwa Anda tidak bisa menjalankan passion-nya. Tapi sekali lagi ya, passion yang dalam pengertian yang
terbaik, yang baik gitu ya, dalam konotasi yang positif. Mudah-mudahan ini cukup bisa membantu ya tadi atas pertanyaan. Ini saya juga tergugah nih ya sebagai orang tua, walaupun belum tua-tua amat kan, tadi kata Prof. Fani boleh dipanggil Akang tadi ya. Mangga Aca. Terima kasih Bapak untuk sarannya. Jadi Hilma semoga terjawab ya sarannya. Jadi komunikasikan dengan orang tua baiknya gimana. Nah, alhamdulillah nih kita udah di ujung acara kali ini. Nah, jangan lupa buat yang udah nemuin kayak aduh udah deh pengen S2 aja. Kebetulan Magister Manajemen Ekuitas lagi buka pendaftaran dari tanggal 1 Juli sampai 25 Agustus. Biaya pendaftarannya cuma 350.000. Kalian bisa kepoin Instagramnya di @mm_STY-Ekuitas. Di situ lengkap banget informasinya. Terus juga ada banyak konsentrasi di situ kayak ada SDM, operasi, kewirausahaan dan lain-lain. Pengajarnya juga keren-keren banget. Contohnya ada di sini ada Pak Anton selaku direkturnya juga. Nah, pokoknya buat yang masih kepo sama Magister Manajemen juga bisa ditanyakan. Ini kebetulan ada koordinator pemasarannya. Pak Hadi, mau ditambahkan nggak nih? Kenapa sih kita harus S2 di MM Ekuitas? Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau ditanya alasannya kenapa harus S2 di Ekuitas, yang pertama adalah pada saat kita punya keinginan untuk kuliah di S2 di Ekuitas, itu ada beberapa keunggulan. Yang pertama adalah saat ini kuliah kita full online dan juga nanti kemungkinan di semester 2 kita akan blended learning, jadi bagi yang di luar kota sudah bisa melakukan registrasi. Yang kedua, bagi yang mungkin baru lulus S1, fresh graduate langsung masuk S2, mau double degree, kita punya kesempatan untuk double degree di Yongsan University Busan, itu 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di Korea, dan tadi disampaikan oleh Pak Anton ada 2 mahasiswa kita sedang menunggu sidang di sana untuk bulan Agustus, kemungkinan September mereka juga wisuda di sana, nanti balik ke Indonesia, wisuda di sini, jadi ada dapat 2 gelar masuk STY Ekuitas untuk double degree. Yang ketiga, untuk biaya, saya yakin biaya S2 Ekuitas itu kompetitif ya, dengan beberapa benefit, ada pembayaran melalui cicilan dan juga ada diskon untuk pelunasan di awal. Jadi satu lagi ada keunggulan kita pernah melakukan lulusan kita itu 1 tahun 2 bulan paling cepat lulus di S2 STY Ekuitas. 1 tahun 2 bulan udah lulus S2. Ya, jadi bagi adik-adik yang hari ini mungkin lagi skripsi atau nunggu sidang, ambil sekarang, tahun depan udah nambah lagi gelarnya. Terima kasih, Aca. Terima kasih Bapak tuh. Jadi ya jangan lupa kepoin tetap di Instagram @mm_STY-Ekuitas. Bisa dikontakin juga kalau mau daftar ke situ, karena pendaftarannya sekarang juga nggak usah ke Ekuitas langsung, bisa dari rumah aja pastinya. Nah, terima kasih atas semua partisipan yang tetap stay nih ya. Aca lihat ya, nggak nggak live gitu kan. Paling yang live tadi kayak Pak Ketua aja, dan semoga bermanfaat banget apa yang kita bicarakan dan diskusikan. Aca, minta tolong Mas Indra untuk pilih pertanyaan, Ya, kita ada hadiah. Boleh Kak Indra. Penanya terbaik dong siapa nih? Ada 3 penanya terbaik. Ada 3 dari ya? Ade, Hilma, ada dari Pak Denny. Dipilih 1 aja boleh penanya. Menurut Kak Indra nih yang terbaik yang mana nih? Menurut saya yang paling baik adalah Ade Hermawan. Woi, Ade Hermawan, iya. Tadi. Boleh nanti Ade saya kontakin aja buat door prize-nya. Terima kasih Kak Indra sudah bantu milih. Oh ya, Aca mau, sebelum kita tutup nih semuanya, Aca mau nanya dong, 1 quote motivasi nih buat kita semua, apa nih Kak Indra? Saya ya? Aduh. Boleh. Saya punya quote gini. Pak Anton dan Pak Ganjar juga. Oke. Saya itu jadi kalau kita menanam rumput, padi akan luput. Tapi kalau kita menanam padi, rumput akan ikut. Jadi kalau tujuan kita mengejar ilmu, dunia akan ikut. Tapi kalau semata-mata yang kita kejar dunia, maka ilmu akan luput. Jadi dalam apapun konteksnya, saya selalu fokus yang kita kejar itu ilmunya. Maka dunia akan ikut kemanapun kita berangkat. Jadi itu penting untuk dipegang bagi teman-teman yang ingin
S2 yang kita bukan atribut-atributnya, tapi knowledge-nya. Dengan demikian, dunia dan ilmu yang akan dapat ke kita. Saya pikir itu. Ya, betul banget, Kak. Terima kasih untuk quotes motivasinya nih. Mungkin dari Pak Anton ada juga quotes-nya. Boleh. Pikiran tadi ya. ini ditodong ini sama Aca. Saya teringat yang dari Warren Buffett ya, tapi bahasa Inggrisnya nggak saya sampaikan. Poinnya begini, kenapa kita bisa berteduh di satu pohon hari ini? Karena ada seseorang yang menanam pohon beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau buat kita, mari kita tanam sesuatu yang baik hari ini, insya Allah suatu hari kelak, mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, akan ada orang yang bisa memanfaatkan dan menuai hasilnya. Berteduh di bawahnya, memakan buahnya. Dan mudah-mudahan itu adalah buah yang manis. Betul Itu, banget, Pak. Pak. Terima kasih, Pak, untuk quotes motivasinya. Dan terakhir nih, dari Pak Ganjar. Gimana, Oh, Pak, iya. quotes motivasi kita nih? Oke, hari ini karena terkait dengan prospek karir, saya akan buat quote-nya disesuaikan. Disesuaikannya apa? Begin in the end in mind. Itu aja. Artinya apa? Mulai dari akhir tujuan Anda semua. Jadi, akhir pikiran Anda apa yang menjadi tujuan, tentukan. Saya kira di sini semua akan mencari karir yang terbaik untuk kehidupan tua ya. Anda bisa nanti interdependensi, bisa membantu bagi sekitar, terutama orang tua salah satunya. Tentu Anda bisa sampai akhir dari pemikiran Anda. Tentu tujuan Anda mau jadi apa dan caranya tentu Anda harus mengembangkan Anda. Itu salah satunya dengan studi lanjut salah satunya dan lainnya. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga Ekuitas juga jadi salah satu alternatif yang kuat karena memotivasi Anda, memberikan pencerahan Anda untuk studi lanjut mencapai tujuan akhir Anda. Begin in the end in mind. Itu saja. Terima kasih juga buat Pak Ganjar udah share nih quotes motivasinya untuk kita semua. Nah, nggak kerasa banget nih teman-teman udah asik ngobrol sama narasumber yang hebat-hebat ini. Semoga bisa banyak banget ya pelajaran yang diambil karena produktif banget pagi-pagi kita udah ngobrol tema yang kenapa sih harus S2 gitu. Dan semoga tadi yang nanya juga udah ada jalan keluarnya, udah ada solusinya sama orang tuanya atau juga tadi value edit-nya nambahnya gimana dan lain-lain. Terima kasih untuk pihak-pihak juga yang mendukung podcast kali ini, yaitu PRTV, Teman Kamal, Jabar Info, Indonesia Next Leader, juga pihak kampus khususnya Magister Manajemen dan Panitia Podcast Volume 1 ini kami ucapkan terima kasih. Nah, buat teman-teman, sebelum acara ini berakhir, akan ada sesi foto bersama mungkin ya, kameranya tolong dinyalakan semua kali ya, jadi kita bisa buat update nih sama Kak Indra, sama Pak Anton, sama Pak Ganjar, udah pagi-pagi udah produktif, bener banget. Tolong mungkin dipersiapkan, ya Kak Rizal. Ya, rapi-rapi dulu ya. Kita foto bareng nih, kameranya tolong dinyalakan semuanya. Jika mungkin semua dinyalakan. Boleh, masih menunggu nih ya. Biar teman-teman juga pada update nih di Instagramnya abis ikut podcast ini nih, podcast sama Kak Indra, Pak Anton. Di share di IG, jangan lupa tag mm_STY Ekuitas dan Kak Indra juga ya, @indra_dwi_prasetyo. Wah, makin meningkat nih follower nih. Ya, bagus dong, Pak. Oke, Jal. Siap, Jal. Bentar, Pak. Ya. Bentar, Pak. Kok belum ya? Boleh yang belum dibuka kameranya, nggak usah malu-malu. Kasih aba-aba ya, Kak, kalau udah itu. Kalau mau di... Oke, bentar ya. Sebentar. Disiap-siapin dulu. Semuanya. Bentar ya. Bentar. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa di laptop saya nanti, Jal. Boleh, Pak. Takut ada kelamaan.
dari Aca juga bisa. Aduh, sama. Oke, dari Aca aja kali ya. Boleh. 3. Halaman kedua. Siap. 1, 2, 3. Oke, cukup, Jang. Oke, siap, Pak. Maaf, Pak. Itu aja kali ya, teman-teman. Terima kasih kepada seluruh partisipan kali ini, khususnya Kak Indra, Pak Ganjar, Pak Anton, dan seluruh panitia. Dan mungkin banyak juga dosen di sini yang nonton. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya acara ini selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Magister Manajemen Ekuitas Talks Volume 2, 14 Juli 2020. Sekian dari Aca, maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun, Pak Anton, Pak Dayana. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Amin. Terima kasih Pak Anton, Pak Ganjar, Pak Ya, Pak Adi. Teguh, makasih. Pak Ganjar, terima kasih. Pak Kita Dodi. lihat dulu ya. Oke, Bapak-bapak. izin meninggalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Teguh. Mohon maaf, saya izin live. Jangan dulu Pak Ganjar balik ke mana? Jakarta menanti, Kang. On the way. Siap, pamit ya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Saya izin live, Pak Anton. Atur nuhun Pak Dodi. Sami-sami, sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak Anton. Ya, sesama alumni. Sesama alumni.